jerawat, sistik jerawat ya Kak, hati-hati ya Kak, tidak semua pasien yang memiliki bakat jerawat, hati-hati konsumsi vitamin B12 karena bisa buat breakout. Kalau misalnya kakak tipe-tipe yang khawatir kakak bisa breakout, tunda dulu konsumsi vitamin B12. Tapi banyak jurnal tuh yang bilang breakout itu terjadi kalau kakak konsumsi dengan dosis di atas 2000 mikrogram. Nah, sediaan di etalase aku tuh dia hanya 1500 mikrogram. Tapi ternyata kemarin ada pasien yang mengeluhkan, "Dom, kok saya jadi jerawatan ya, Dom?" Oh, berarti kakak nggak bisa nih Kak, vitamin B12-nya ketinggian gitu ya. Jadi mainnya di 1000 mikrogram. Vitamin B12 tuh banyak banget fungsinya ya Kak. Untuk kakak yang anemia, untuk kakak yang kesemutan, untuk kakak yang stroke, untuk kakak yang mengalami GERD, itu bagus vitamin B12. Cuman aku nyebutin aja, hati-hati karena bisa buat breakout. Dok, siap makan selalu, kepala tegang, kelayangan, itu kenapa ya Dok? Jadwal konsul aku. Kakak ada nyeri ulu hati, perut perih nggak Kakak Tan? Kakak Tan, kemarin kakak yang bilang probiotiknya gimana? Cocok nggak sama probiotiknya? Kan kemarin terduga probiotiknya nggak cocok ya? Kakak Tan bukan ya? Aku nggak lupa deh Kak. Kalau abis makan kelayangan itu kemungkinan besar GERD. Dok, alergi sering bersin, kena bulu kucing, dah D3K2, zinc sama magnesium. Oke. Kakak usianya berapa untuk kebutuhan vitamin D3? Kak, untuk kasus bersin alergi itu minimal 20.000 IU ya Kak. Untuk zincnya, nah untuk zinc untuk kondisi alergi bukan zinc biasa ya Kak, tapi yang ada zinc campuran sama selenium. Campuran zinc quercetin. Kakak untuk zinc yang untuk kasus alergi itu campuran zinc quercetin. Vitamin D3-nya di up to 20.000 IU, kemudian magnesiumnya kalau kakak berat badannya kurang dari 60 kilo, dosisnya 3,5 sampai 400, kalau kakak di atas 60 kilo pakainya di atas 500. Kakak yang mana dulu? Kakak, zinc itu ada banyak sekali ya kakak. Nah, kalau yang untuk gatal-gatal, asma, rinitis, TBC itu pakainya zinc quercetin. Satu keharusan kalau kita mau sembuh dari alergi adalah kakak cari tahu, identifikasi kenapa ya kakak bisa alergi gitu. Jadi tuh kalau misalnya kakak udah konsumsi vitamin D3 tapi kakak masih terpajan tuh sama yang buat kakak alergi, frekuensi alerginya berkurang tapi tidak sembuh total karena harus benar-benar eliminasi apa yang buat kakak alergi gitu. Iya Dom, belum aku coba setelah makan Dom, besok baru aku coba, ulu hati nggak pernah sakit. Oke, kakak Tan, kalau misalnya yakin ulu hati nggak pernah sakit, kakak udah berhasil konsumsi probiotik, kakak masuk ke dalam tahap pengobatan GERD dengan cuka apel dulu, 1 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore, evaluasi kalau nggak ada nyeri ulu hati, naikkan dosisnya perlahan ya Kak. Kakak Tan, itu dari aku ya, vitamin D3K2 dan magnesium, lanjutin ya Kak. Ini kan kameranya dibalik ya, aku ngerasa jilbab aku miring ya, mohon maaf ya teman-teman. Bulu kucing buat alergi, yes, berarti kakak jangan terpajan lagi sama bulu kucing kakak. Zinc carnosine apakah bisa membantu penyerapan nutrisi untuk perut perih suplemen carnosine? Kak, jadi zinc carnosine itu fungsinya untuk mencegah atau mengurangi peradangan pada lapisan mukosa lambung yang lagi peradangan pada kasus gastritis. Teman-teman yang mengalami gangguan pencernaan itu kalian biasanya mengalami kekurangan zinc. Jadi ketika kalian mengkonsumsi zinc carnosine ada kondisinya yang membaik. Cuman zinc carnosine di sini tidak secara langsung dapat membantu penyerapan ya Kak. Kalau kakak mau memperbaiki penyerapan di usus kakak, itu yang megang peranan penting adalah probiotik dan sesuatu yang sifatnya asam, entah itu cuka apel atau betaine HCl. Itu yang membantu proses penyerapan vitamin dan mineral lebih efektif. Jadi jawabannya adalah zinc carnosine bagus, tapi dia tidak memegang peranan penting dalam penyerapan vitamin dan mineral. Yang memegang peranan penting adalah probiotik, betaine HCl atau cuka apel. Dok, kalau batu empedu bagus minum suplemen apa? Kakak dicatat ya, aku kalau jawab cepet-cepet ya Kak, karena pertanyaannya banyak. Kalau untuk batu empedu, yang pertama adalah kakak pastikan dulu kakak murni, semurni-murninya batu empedu saja tanpa ada kontribusi dari nyeri ulu hati. Karena pengobatan batu empedu itu kita harus mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya basah. Untuk batu empedu aku rekomendasikan Oxbayel sama si Tutka. Oxbayel 125 mg sebelum sesudah makan pagi dan sore, kemudian Tutka sesudah makan pagi dan sore. Teman-teman yang concern sama batu empedu, kalian tuh akan dikasih kalau di conventional medicine kakak akan dikasih urso ya. Urso itu juga sifatnya basah. Kalau kakak terlalu lama konsumsi sesuatu yang basah, nanti khawatirnya bisa mengganggu pH lambung kakak. Makanya di sini kakak membutuhkan cuka apel. Jadi kalau pada pengobatan batu empedu, kakak mempertimbangkan untuk mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Basa kakak pakai Oxbayel dan Tutka, asamnya kakak pakai cuka apel.
Itulah kenapa ada tuh testimoni, gara-gara minum cuka apel batuk empedu aku enakan nih gitu kan, ada ya kak. Abis minum buah apel, sering minum buah apel, batuk empedu aku enakan nih gitu. Memang teorinya seperti itu kak. Dalam proses pengobatan batuk empedu harus mempertimbangkan asam dan basa. Basa kakak pakai oxbile dan tutka, asam kakak pakai cuka apel. Tapi repotnya adalah kalau kakak mau konsumsi cuka apel, kakak kan nggak boleh toh ada gastritis. Jadi kakak pastikan dulu kakak ini murni batuk empedu tok atau ada gastritis. Aduh dong, saya ada nyari ulu hati juga dong, ada gastritisnya. Nah, kalau kayak gini kakak nggak bisa langsung konsumsi cuka apel, kakak perbaiki dulu gastritisnya. Pakai paket gastritis itu aku rekomendasikan ya kak. Setelah nyari ulu hatinya nggak ada, baru kakak perlahan konsumsi cuka apelnya. Gitu ya kakak, semoga membantu ya. Dong, suplemen keracunan, muntah dan diare. Apa ini? Kakak keracunan kenapa? Kak, untuk teman-teman yang senggol dikit diare ya, misalnya makan pedas dikit diare, kemudian itu pokoknya itu tuh nggak bisa diajak nongkrong lah, dikit-dikit diare gitu ya kak. Itu kakak kekurangan probiotik, jadi sensitif. Nah, jadi kakak banyak-banyak tuh konsumsi probiotik. Kalau misalnya untuk pemeliharaan pakainya zinc carnosine ya kak, dia dapat memperkuat kerja lambung dan usus kakak. Dom, kombucha boleh untuk yang diabetes? Aku boleh, aku udah minum kombucha, tapi kakakku dan itu juga mau coba. Kakak, kombucha itu memang ada kontribusi dari gula, tapi setelah jadi fermentasi dia kehilangan jati diri sebagai gulanya gitu ya kak. Jadi boleh kakak. Dok, suami minum prebiotik 60.000, kenapa jadi buang-buang air terus tapi nggak sakit? Kakak Liana bisa juga, itu reaksi detoksifikasi setelah konsumsi probiotik, dan itu akan mendingan setelah 5 hari. Atau coba kakak Liana lihat jangan-jangan probiotiknya mengandung inulin, kasih Bu Periku sama-sama, atau jangan-jangan probiotik yang dikonsumsi suami ada bagian laksatifnya, karena beberapa brand itu menggabungkan antara probiotik dan laksatif, jadi itu jadi kayak mudah diare gitu ya kak. Sebentar ya kak. Udah bau loh. Mana Bentar ya kak, suami aku ngechat ya kak. Hahaha. Ini cuci lah. Gak usah lah. Mau ya mama. Nanti ngasam mau kecut. Solusi untuk remaja ADHD sulit fokus B12 kakak. Kakak yang pertama untuk remaja yang sulit fokus, ini pertanyaan dari kakak siapa ya? Punten kakak user. Kakak user ADHD itu ada dimensinya ya kak. Ini yang mana dulu nih? Yang hyperaktif atau malah yang lagi pasif gitu ya kak. Tapi pada dasarnya makasih kakak Mokacino ya, kalau di functional medicine dalam mengobati semua spektrum gangguan kepribadian gitu ya kak, kita kencang banget untuk mengkampen kakaknya atau yang kena ADHD ini atau depresi atau epilepsi sekalipun gitu ya kak. Kakak harus, kirain disuruh main puzzle oleh TikTok, bukan kakak. Iya kak, kakak apal aja ya aku suruh main puzzle sama TikTok. Kakak untuk teman-teman yang saat ini lagi struggling sama masalah sistem saraf termasuk epilepsi, ADHD, depresi, anxiety gitu ya, kita campaign banget untuk teman-teman melakukan diet keto. Bahkan itu kalau misalnya dibutuhkan, misalnya nih punten kakak ADHD disertai dengan gangguan pencernaan gitu ya kak. Kan kalau ADHD itu merupakan salah satu spektrum klinis dari leaky gut kakak. Kakak udah paham, kakak udah pernah dengar nggak ADHD itu bagian dari spektrum klinisnya leaky gut. Jadi ada tuh teman-teman yang ADHD itu diawalin dari gangguan pencernaan dulu tapi nggak sadar. Misalnya tuh kayak dulu baik-baik aja tapi sekarang kok gampang banget intoleransi, misalnya makan apa gitu gampang diare atau gampang mual, kemudian tuh gangguan pencernaan gitu. Nanti lama-lama tanpa disadari yang berawal dari gangguan pencernaan, penurunan sistem imunitas, lama-lama jadi ADHD gitu ya kak. Jadi ADHD itu tuh merupakan bagian dari keluarganya leaky gut, karena dia merupakan bagian keluarga leaky gut, di mana leaky gut itu merupakan nama bahasa Indonesia usus bocor ya kak, terjadi karena adanya alergen, terjadi karena ada peradangan kronik yang terjadi begitu lama dan luar biasa ya kak, akhirnya dapat mengakibatkan ususnya itu tuh renggang. Nah ketika ususnya itu renggang, disinilah si pasiennya itu tuh mulai kehilangan banyak vitamin dan mineral, kemudian tingkat peradangannya terus-terusan, alerginya terus-terusan meningkat, tingkat peradangannya itu tuh meningkat. Itu salah satu yang terjadi pada teman-teman ADHD. Nah usus itu merupakan tempatnya kita memproduksi banyak neurotransmitter, misalnya kayak serotonin, dopamin, itu kan berguna ya kak. Itu adalah neurotransmitter yang diproduksi di dalam usus, sehingga teman-teman yang ada masalah sama epilepsi, kemudian ADHD atau gangguan kepribadian yang lain, itu sebenarnya itu erat banget kaitannya dengan kesehatan usus gitu ya kak. Nah sayangnya, ini balik lagi ya kak, sayangnya adalah pengobatan di konvensional medicine itu lebih sering itu langsung nembak ke
keluaran tuh apa bahasa Indonesia, langsung nembak ke apa yang dirasakan gitu. Oh ini dok anak saya ADHD, oke langsung dikasih obat untuk misalnya penenang gitu ya kak. Nah langsung nembak ke sasarannya gitu. Nah kalau dari functional medicine itu kita narik ke belakang dulu, ini kenapa ya bisa terjadi ADHD gitu. Oh ternyata ini dari leaky gut-nya. Ya udah, jadi diperbaikin dulu nih pola makan anaknya gitu. Coba kakak perhatikan deh, kakak resapi deh, renungi deh kak. Ada nggak sih keterkaitan antara punten, mungkin pola makannya kurang oke, suka terpajan sama micin, suka terpajan sama makanan junk food, ultra processed food gitu ya kak, terpajan sama makanan-makanan yang tinggi gula, kemudian tuh tinggi gluten, dimana itu kan merupakan sumber peradangan. Kakak coba tarik ke belakang dulu deh. Kalau misalnya kakak setuju karena memang dulunya pola makannya kurang oke, itu totalnya harus bener-bener diubah ya kak. Karena tuh kalau misalnya kakak bergantung pada obat konvensional medicine, aku bukan dalam rangka nggak ngebolehin ya kak, punten aku bukan dalam rangka nggak ngebolehin, tapi mau sampai kapan kakak akan tergantung sama obat. Yang paling benar adalah diobatin dulu akarnya gitu. Nah aku merekomendasikan sekali untuk diet keto. Bahkan kalau misalnya pasiennya itu ada gangguan pencernaan, kita setting dulu di awal pasiennya itu diet karnivora kak, jadi full hanya konsumsi protein hewani saja, karena kita mau ngejar sumber lemaknya ya kak. Makasih kakak Negi ya. Kakak disesuaikan dulu sekarang kondisi pasien itu seperti apa. Kalau misalnya ada gangguan pencernaan, dari aku sih diet karnivora dulu. Kalau misalnya tidak ada gangguan pencernaan yang berarti, boleh diet keto gitu ya kak. Untuk suplemennya vitamin D, makasih kakak, vitamin D3K2. Usianya berapa ini kakak? ADHD-nya nggak disebutin. Pokoknya itu suplemennya vitamin D3K2, kemudian magnesium, kemudian B12, kemudian B3, dan probiotik. Itu dulu yang kakak pegang. Kalau misalnya ada gangguan pencernaan 18 tahun dong, oke. Yang aku rekomendasikan satu probiotiknya Lactobacillus reuteri. Lactobacillus reuteri ya kak. Yang aku rekomendasikan pertama adalah Lactobacillus reuteri. Lactobacillus reuteri ini dikonsumsi 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Kemudian vitamin D3K2-nya minimal 18 tahun kan, 20.000 IU ya kak, 20.000 IU. Karena kakak konsumsi vitamin D3 20.000 IU, berarti kakak membutuhkan magnesium. Untuk 18 tahun mainnya di 300 mg aja ya kak. Jadi kakak bisa pakai si Dr. Best. Kakak bisa pakai Dr. Best. Ini Dr. Best itu kan satu tabletnya 100 mg, jadi 3 tablet. Bisa dosis terbagi, sore dan malam hari dibagi. Terus kak, kakak konsumsi B12. B12-nya 1000 mikrogram per hari ya kak. Kemudian kakak konsumsi B3. B3-nya dalam bentuk niacinamide 2 kali 500 mg, kemudian zinc ya kak. Itu adalah sesuatu hal yang aku rekomendasikan untuk pasien-pasien ADHD. Kalau misalnya ada gangguan pencernaan, kakak masukin lemak lagi, kakak masukin omega 3, kemudian kakak masukin glutamin di situ. Semoga bisa dipahami ya kak. Aku paham kalau aku ngomong tuh terlalu cepat, tapi mudah-mudahan bisa dipahamin ya kak. Protein hewani, kalau ayamnya dikasih umpannya antibiotik, bahaya kah dong kita makan? Iya. Kakak Riki, memang ini ya, apa tuh kayak tricky ya. Kita tuh kan berharapnya makan protein hewani itu dapat manfaatnya gitu ya. Tapi sekarang aja kayak lele itu kan makanannya kan apa tuh kak, makanan-makanan pur itu kan juga berbahaya. Kemudian itu ayam-ayam ras, daging-daging yang disuntik, meltik, itu kan sebenarnya juga membahayakan. Jadi itu tuh bagaimana caranya gitu ya kak. Kalau kakak mau memilih sesuatu, pilihlah dari yang grass fat atau sesuatu yang organik dulu. Tapi bukan berarti tubuh kita tidak bisa mentoleransi. Misalnya nih, dom saya kayak mana ya, dom saya mah tinggal di kota, nyari ayam organik mah susah, boleh nggak saya makan ayam ras gitu ya kak. Kalau ngelihat secara teori idealnya sih nggak boleh, tapi tubuh kita itu dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk bertahan kak, kemampuan untuk beradaptasi. Ada teman-teman yang masih bisa toleransi sama ayam ras, ada yang nggak bisa. Jadi jawaban aku adalah karena aku paham kita itu susah banget di lingkungan kita dapat sesuatu yang ideal organik. Kakak tanyakan ke tubuh kakak, kalau misalnya tubuh kakak konsumsi sesuatu yang misalnya ras gitu ya kak, bukan yang organik, oke aja ya sudah, tidak apa-apa. Dom, aku gastritis dan anxiety psikosomatis, minum benfotiamin B1 malah sakit lambungku. Oke. Ya bentar. Kakak Priscilia pasien aku bukan ya kak? Kakak Priscilia pasien aku bukan. Nanti aku jawab ya kak. Probiotik yang dokter jual itu yang paling bagus yang mana dong? Tergantung kakak bubingah. Kalau kakak mau bilang yang paling bagus, aku sih Lactobacillus reuteri itu yang paling bagus. Tapi dia harganya cukup mahal daripada yang lain.
Kenapa? Lactobacillus reuteri itu dia memiliki peranan penting main di sistem imunitas kita sama di kesehatan jantung kita. Bahkan ada pilot study yang mengungkapkan, menyimpulkan bahwa si Lactobacillus reuteri itu dapat menurunkan tingkat CRP ya kak, peradangan dalam tubuh kita gitu. Kalau kakak mau tanya yang paling bagus ini, tapi dia itu hanya terdiri satu strain ya kak. Kalau probiotik yang lain tuh dia ada banyak, ada gabungan Acidopilus, Bifidobacterium gitu ya kak. Dia jadi ada gabungannya. Kalau misalnya kakak-kakak yang autoimun, kanker, penyakit jantung, infeksi kronik yang lama, aku sih rekomendasinya Lactobacillus reuteri. Setelah kakak konsumsi ini 1 sebulan sampai 2 bulan, kakak bisa untuk kasus autoimun ya, autoimun kanker ya, kakak bisa pindah ke probiotik yang biasa aja dari Naturbell. Probiotik yang biasa aja, bukan biasa aja, maksudnya tuh dia terdiri dari berbanyak gabungan strain. Ini pakai dari Naturbell, bisa 1 kapsul saat segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Mana kakak Priscilia? Aku pasien dok. Aku dokter kak. Iya kak, kakak pasien aku. Kakak Priscilia di mana nih? Aku mau jawab. Iya dong, pasien lewat live dong. Kalau konsul aku jadwal. Oh gitu, baik-baik. Kakak Priscilia begini. B1 itu jadi itu tuh ya teman-teman. Dalam tubuh kita itu ada nervus vagus. Nervus vagus itu yang menghubungkan antara otak sama usus. Jadi B1 memang aku anjurkan untuk teman-teman yang satu GERD, kedua untuk teman-teman yang anxiety. Nah, selain dia itu memperbaiki kerja nervus vagus, B1 itu dapat memproduksi asam lambung. Khawatirnya kakak di sini gastritis kakak tuh lagi dominan sekali, jadi kakak nggak kuat konsumsi B1. Jadi di stop dulu ya kak B1-nya, karena B1 itu memiliki kemampuan untuk memproduksi asam lambung. Nggak semua pasien gastritis sensitif, tapi ada beberapa memang pasien gastritis yang sensitif kalau konsumsi B1. Kakak selesaiin dulu gastritisnya, B1-nya tetap bisa dikonsumsi, tapi nanti ya kak, nanti konsumsinya saat kita mulai pengobatan GERD anxiety kakak, gitu ya kakak. B1 bisa dikonsumsi terus-terusan, bisa kakak. Tapi kalau kakak dalam kondisi sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, hanya ingin menjaga kerja dari sistem nervus vagus kakak konsumsi B1 itu dari nutritional yeast. Nutritional yeast itu merupakan jenis makanan yang memiliki kandungan B1 yang paling tinggi ya kak. Kalau kakak males konsumsi nutritional yeast, repot dong gitu ya. Jadi itu kayak abon gitu loh kak, ditaburin di atas makanan. Ya udah konsumsi si B1. Tapi kalau enggak ya kakak konsumsi nutritionalis aja. Dari Taiwan, salam Bu Dokter. Oke kakak, salam ya. Aku pernah dapat pasien tenaga kerja wanita dari Taiwan ya kak. Sedih deh. Beliau mengalami gagal ginjal. Aku agak kesulitan untuk mengirim beliau itu konsultasi, tapi agak kesulitan untuk mencari suplemennya gitu ya kak. Kakak jaga kesehatan ya teman-teman yang bekerja di luar negeri ya, karena kok aku udah dapat 1 di Hong Kong, 1 di Taiwan, itu dua-duanya masalahnya di gagal ginjal ya kak. Mungkin makanan di sana tuh tidak cocok ya kak ya sama kita gitu ya kak, apalagi kan kalau di Taiwan, Hong Kong itu penggunaan alkohol itu dianggap nggak apa-apa gitu ya, padahal sih nggak boleh. Enzim apakah bisa untuk maintenance jika begah sudah sembuh? Kalau kakak udah sembuh begahnya, kakak tidak perlu konsumsi enzim dalam bentuk suplemen. Kakak konsumsinya makanan fermentasi atau cuka apel. Jadi tuh kak, pankreas kita itu kan menghasilkan enzim, lambung kita juga. Nah, proses penghasilan produksi enzim itu diaktifkan sama si asam lambung. Jadi kakak perlu sekali tetap maintain untuk untuk asam lambung kakak tetap asam agar produksi dari enzim kakak tetap aktif gitu. Enzim ini aku rekomendasikan untuk teman-teman yang lagi ada masalah kembung terus ya kak. Tapi kalau kakak udah sehat, kakak nggak perlu konsumsi suplemen dalam bentuk enzim, tapi bentuknya kakak pertahankan keasaman lambung kakak dengan konsumsi probiotik dan cuka apel gitu ya kak. Dok, pengen konsul enzim untuk anakku tapi masih bulan Juni ya. Anak kakak kenapa? Kenapa kau mau konsumsi enzim? Usianya berapa kakak Putri? Dok, kalau minum magnesium yang dosis 500 per kapsul apa nggak kelebihan karena wanita cuma 350? Kakak Putri anaknya kenapa? Dok, stok zinc di orennya. Oh alah kakak Febri, ini aku udah sampein ke admin. Mungkin admin aku banyak kerjaan lupa ya. Maafin kakak ya, nanti aku sampaikan lagi ke admin ya. Nggak tahu deh admin nonton nggak ini admin. Nanti aku sampaikan ya kak, punten ya kak. Zinc apa tuh kakak? Zinc quercetin atau zinc apa kakak? Dok, dietalase magnesium minumnya 1 tapi botolnya minumnya 3, mana yang bener?
Mari kita jawab magnesium. Dom, aku mau konsumsi vitamin D3 10.000 IU dan magnesium glycinate umur 15 tahun tanpa. Boleh. Kakak namanya kok kakak vaksin. Kakak untuk usia 15 tahun, tanpa ada keluhan, vitamin D3-nya kebutuhannya 5.000 aja, gak usah 10.000. Kecuali kakak ada masalah, misalnya ada alergi, ada asma, pokoknya ada masalah ya kak, autoimun, punten ya kak, itu baru bisa di up to dosisnya. Tapi kalau kakak sehat walafiat, kakak cukup konsumsi di 5.000 aja. Nah, untuk konsumsi magnesium pada usia 15 tahun, itu juga tidak perlu kakak konsumsi magnesium dalam bentuk konsentrat. Gini, kalau kakak usia 15 tahun, kakak tanpa ada keluhan sama sekali, kakak kalau mau konsumsi magnesium, tidak perlu magnesium yang satu jenis, tapi kakak konsumsinya multivitamin. Jadi kalau multivitamin itu ada magnesiumnya, ada zincnya, kemudian ada fosfornya. Nah, itu bagus untuk perkembangan pada teenager. Kecuali kakak dalam kondisi memang kekurangan magnesium, misalnya kakak autoimun, kakak ada masalah dengan sistem imunitas kakak, ada masalah dengan GERD, itu baru kakak konsumsi magnesium dalam bentuk suplemen 1 gitu. Tapi kalau kakak hanya ingin menjaga kesehatan, pakai multivitamin aja, vitamin D3-nya 5.000 gitu ya kakak. Kakak, kita bahas dulu magnesium ya. Kakak, ini magnesium itu di dalam keranjang etalase Domiclean itu ada 2. Kebaca ya kak. Ada magnesium tulisannya glycinate aja tanpa tulisan maksimum strength ya toh. Ada yang tulisannya maksimum strength ya kak. Ada yang tulisan maksimum strength, ada yang gak ada tulisan maksimum strength. Kalau misalnya kakak lihat di sini memang mereka sama-sama 500 mg. Mereka tuh menjanjikan sama-sama 500 mg toh. Cuman beda. Magnesium maksimum strength ini 500 mg-nya benar-benar pure S-glycinate 112% dari brandnya. Tapi kalau magnesium yang tidak ada tulisan maksimum strength, ini dietarinya itu hanya 21%. Secara kalimat sederhananya adalah magnesium yang bukan maksimum strength itu dia terdiri dari magnesium saja, tapi glycinate-nya hanya 21%. Ini tercipta untuk teman-teman yang sehat walafiat, gak ada keluhan sama sekali, hanya ingin menjaga sistem kesehatan saja. Udah, gitu aja kak. Misalnya kakak yang sehat, gak ada keluhan apapun, gak hipertensi, gak obesitas, pokoknya cakep aja ya. Kakak konsumsi ini yang bukan maksimum strength 1 kapsul sebelum tidur. Dom, 500 mg dom. Saya perempuan nih dom, katanya kan perempuan 350 gitu ya kak. Kakak ini gak kenapa-napa, karena dia itu tidak pure S-glycinate. Hanya 21% kak, jadi itu tuh gak apa-apa. Perempuan walaupun dosisnya secara teori 3,5, gak apa-apa konsumsi ini. Dengan catatan kakak sehat, walafiat, gak ada keluhan sama sekali. Tapi untuk kakak yang ada keluhan, misalnya nih, kakak hipertensi, diabetes, GERD, kakak autoimun, pokoknya ada keluhan gitu ya kak. Kakak pilihnya yang maksimum strength, 500 mg. 500 mg ini untuk kakak-kakak perempuan yang berat badannya lebih dari 60 kilo, dan untuk kakak-kakak yang laki-laki, berapapun berat badannya, pakainya 500 mg. Misalnya nih, dom, saya hipertensi, saya perempuan hipertensi, tapi berat badan saya tuh misalnya 48 gitu. Saya pakai magnesium yang mana gitu. Kakak pakai magnesium ini bukan tunda dulu, tapi kakak pakai magnesiumnya yang Solaray atau yang Dr. Best. Di mana dia kak? Kakak pakainya magnesium Solaray atau Dr. Best. Karena berat badan kakak kurang dari 60 kilo, kakak ada keluhan. Tapi kalau dom, saya perempuan, berat badannya misalnya 70 kilo, saya hipertensi dom, cakep, kakak pakainya yang si maksimum strength. Salah kakak ambil, pakainya yang maksimum strength gitu ya kakak. Sebenarnya kak, untuk kasus hipertensi, aku bisa ngasih magnesium tuh sampai di up to 1000 mg sebenarnya. Cuman karena ini initial terapi, jadinya tuh kakak boleh dimulai dari dosis yang paling ideal dulu. Kalau udah diterapi pakai magnesium misalnya nih 350, tapi masih nggak turun-turun tuh hipertensi, kakak bisa naikin dosisnya secara bertahap gitu ya kak. Semoga bisa menjawab ya kakak ya. Dok, untuk obat GERD dan gastritis dok yang bagus, kakak aku nggak pakai obat ya kakak, aku pakai suplemen kalau kakak mau cari gastrit. Kalau pasien mengalami gastritis dan GERD secara bersamaan, yang diutamakan dulu adalah pengobatan gastritisnya. Untuk pengobatan gastritis yang aku rekomendasikan, 1 probiotik, kedua adalah Gastro Comfort, kemudian Licorice Root. Atau kakak lihat di paket gastritis etalase Domiclean itu bisa kakak pertimbangkan. Ingat kak, tidak ada suplemen, tidak ada obat dan suplemen yang bisa mengobati gastritis dan GERD secara bersamaan. Itu tidak ada, karena proses terjadinya mereka itu juga berbeda kakak. Jadi kalau kakak misalnya
Dom, saya itu keluhannya nyeri ulu hati, perut perih dom. Oke, saya nggak bisa terlambat makan dom. Kalau saya terlambat makan, perih banget nyeri ulu hati saya nih dom gitu. Itu berarti kakak mengarah ke dispepsia, atau kalau kakak sudah di endoskopi gastritis, ada tulisannya tuh tertulis gastritis gitu ya kak. Sebenarnya penegakan gastritis itu bisa ditegakkan kalau sudah ada endoskopi, tapi kita juga bisa melakukan suspek, mencurigai pasien ini dari keluhan klinisnya walaupun belum ada endoskopi gitu ya kak. Nah, tapi dong, selain nyeri ulu hati, saya juga ngerasa dada saya berat, tenggorokan saya menganjal, kayak ada yang cekek-cekek, nafas saya nggak lega, kayak ada batu di punggung, di dada saya dan terasa sakit, nafasnya nggak lega sampai ke punggungnya nyeri, pegel. Nah itu GERD. Kalau kakak memiliki kedua kondisi tadi, kakak memiliki GERD dan gastritis, maka yang kakak pastikan adalah sembuhin dulu gastritisnya dengan cara konsumsi paket gastritis di etalase Domiklinik. Setelah nyeri ulu hati kakak tuh hilang, berkurang, baru kakak pelan-pelan masuk ke dalam tahap pengobatan GERD gitu ya kak. Kalau kakak saat ini masih belum paham, mohon izin silahkan lihat video aku tentang perbedaan gastritis dan GERD. Gastritis adalah peradangan, jadi kagak boleh tuh kakak pakai sesuatu yang sifatnya asam. GERD adalah berkurangnya pH lambung yang normalnya asam, tapi dia berkurang pH-nya, dia berubah menjadi netral dan basah gitu ya kak. Kalau GERD minum cuka apel atau beta NaCl. Kalau gastritis pakainya adalah sesuatu yang dapat melapisi lambung, misalnya kakak lidah buaya, kakak pakai zinc carnosan, Sriperlium, licorice root gitu ya kak. Itu dari aku untuk pengobatan gastritis dan GERD ya kak. Dulu kakak Putri, dulu makan protein apapun nggak apa-apa, sekarang jadi sensitif makan protein hewani jadi ruam-ruam karena habis konsumsi antibiotik. Oke. Kakak Putri anaknya usia berapa? Kemudian antibiotik yang dikonsumsi itu kenapa dikasih antibiotik? Maksudnya tuh apa anak kakak dalam kondisi punya infeksi saluran pernapasan, kemudian dikasih antibiotik? Kenapa dikasih antibiotik itu dulu kak? Terus minum antibiotiknya itu berapa lama? Dom, kalau dermatitis, psoriasis sudah membaik, zinc quercetin lanjut atau stop? Nah, kakak user, alhamdulillah ya sudah membaik ya. Asiknya minum suplemen adalah, suplemen itu bisa kakak konsumsi selamanya. Kalau obat kan dikonsumsi saat kakak sakit, tapi kalau suplemen itu kakak konsumsi selamanya dalam rangka pencegahan. Ya punten ya kak, misalnya nih kakak udah oke nih psoriasisnya, terus karena udah oke, kakak itu nongkrong di kafe, makannya tuh salah lagi gitu, nanti bisa flare. Nah, dengan kakak terus mengkonsumsi suplemen bisa mencegah misalnya flare-nya nggak terlalu berat, atau intensitas frekuensinya bisa berkurang gitu, dengan karena kakak terusan menjaga dengan konsumsi suplemen. Zinc quercetin dalam produk mana ya kak? Ini dalam produk zinc quercetin ini dia mengandung zinc, quercetin, vitamin C dan vitamin D3. Ini adalah sesuatu yang aman dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Jawaban dari aku, kalau kakak mau konsumsi long lasting nggak apa-apa. Tapi kalau kakak mau stop ya juga nggak apa-apa, tapi dengan konsekuensi jaga pola makan ya kak. Dermatitis, psoriasis itu sesuatu yang sensitif yang terkait sama pola makan soalnya. Malam dok, anak usia 13-15 tahun bisa Naturbel 5000 IU atau ada rekomendasi merek lain di etalase. Kak 13 tahun, 15 tahun, itu kebutuhannya 2000 IU kakak punten, bukan 5000. Tapi kalau anak kakak ada keluhan, entah itu keluhannya asma, alergi, mudah pilek, gitu bisa di up to 5000. Tapi kalau sehat, walafiat, cakep, 2000 IU aja ya kakak. Vitamin D3 2000 IU dari Now itu ada di etalase aku ya kak. Silakan untuk dilihat entah di Domiklinik atau di Dr. Mia Ayu ya kakak. Coba aku mau bahas kakak Putri dulu ini ya. Mana kakak Putri? Dong, kalau udah kurus apa pengaruh minum cuka apel terhadap BB? Ya, cuka apel itu memang bisa memiliki kontribusi dalam penurunan berat badan. Misal, kakak membutuhkan, kakak kena GERD, kakak kan berarti kan butuh cuka apel atau beta NaCl. Tapi kakak takut nih, karena berat badan kakak kurus, nah kakak pakainya beta NaCl. Tapi kalau kakak yang GERD dan overweight, cakepnya kakak pakai cuka apel gitu. Di Arinda Zero. 2,5 tahun kak, diare awalnya, DSA curiga virus tapi dikasih antibiotik minum 3 hari. Sebenarnya tuh kakak Putri aku hanya memberikan pendapat aku ya kak. Yang pertama adalah kalau antibiotik hanya dikonsumsi 3 hari, itu bukan waktu yang durasi yang panjang ya kak. DSA-nya juga pasti sudah memperhitungkan nih, ini dibutuhkan. Walaupun virus mungkin DSA-nya khawatirnya nanti ada infeksi sekunder yang dari bakteri sehingga dikasih terapi pencegahan. Itu jika kita berhusnuzon gitu ya kak, itu memang teori itu memang ada di dalam konvensional medicine. Jadi walaupun virus tapi
khawatir nanti ada infeksi sekunder yang dari bakteri, jadinya dikasih antibiotik gitu ya kak. Itu yang pertama. Jadi itu tuh hanya konsumsi 3 hari, menurut aku sih tubuh kita memang memiliki kemampuan untuk bertahan ya kak. Tubuh kita memang memiliki kemampuan bertahan, kita bisa melakukan kompensasi terhadap sesuatu yang abnormal gitu ya. Sensitifnya itu memang sudah dari awal sepertinya ya kak, dari diarenya ini. Diare itu terjadi karena gangguan mikrobioma dalam usus anak kakak. Kenapa anak kecil 2,5 tahun bisa terjadi gangguan mikrobioma? Yang pertama kakak evaluasi dari intake makanannya. Makanannya itu sudah benar-benar real food atau masih ada kontribusi dari makanan pengawet gitu ya kak. Nah qadarullahnya mungkin mikrobiomanya sudah tidak baik, kemudian dikasih antibiotik, di mana antibiotik itu juga memiliki kemampuan untuk mengganggu mikrobioma. Tapi kalau hanya 3 hari, penyebab utamanya menurut aku bukan dari antibiotiknya, tapi si antibiotik mungkin bisa memperberat kondisinya gitu ya kak. Nah kakak silakan konsumsi probiotik. Untuk konsumsi probiotik pada anak itu agak tricky ya kak. Ada anak yang langsung dikasih antibiotik ya udah adem aja, tapi ada yang ibunya itu perlu bener-bener satu-satu. Jadi itu tuh strain bakteri itu yang terkenal di dunia probiotikan ini ada dari Lactobacillus, dari Acidophilus, sama Bifidobacterium. Nah kakak untuk mencari probiotiknya, ini udah konsumsi probiotik belum? Kakak bisa cobain satu-satu. Misalnya kakak cobain dulu jenis Lactobacillus, jenis probiotik yang ada gabungan Lactobacillus, Acidophilus, sama Bifidobacterium. Kakak cobain itu. Sudah kak pakai Pro M sih kak? Pakai Pro M ya kak? Oke, ya sudah. Ya sudah nggak apa-apa, dilanjutin dulu. Kalau misalnya dia anak kakak memiliki toleransi yang oke, harus ya udah nggak apa-apa gitu ya kak. Pro M itu bagus, tapi dia sifatnya tuh karena dia cair, jadi dia membutuhkan biakan bakterinya itu sifatnya asam ya kak. Jadi dicoba dulu, kalau misalnya toleransinya bagus, nggak apa-apa dilanjutin Pro M-nya. Tapi kalau misalnya toleransinya tidak bagus, misalnya jadi nyeri ulu hati atau belum terasa signifikan perubahannya, dari aku kakak pakai Lactobacillus reuteri untuk anak kakak setengah kapsul, jadi saat makan pagi setengah kapsul, nanti setengah kapsul lagi saat makan sore gitu ya kak. Itu Lactobacillus reuteri itu dapat menurunkan tingkat peradangan. Ini dulu. Kalau Lactobacillus reuterinya ternyata tidak cocok, kakak bisa mulai cari probiotik. Aku di Jogja, anaknya 3,5 tahun, hampir mirip kondisinya sama kayak kakak. Jadi itu tuh untung ibunya ini benar-benar yang kooperatif, yang bisa dom minum ini kok kayaknya anak saya malah makin encer ya BAB-nya, ganti lagi probiotik lain gitu ya kak. Jadi memang probiotik pada anak yang sensitif itu memang kadang-kadang tuh cocok-cocokan. Dari sisi aku Lactobacillus reuteri dulu dicoba. Kalau misalnya nggak gong, kakak bisa cari dari Acidophilus. Kalau dari Acidophilus, karena Acidophilus itu bagus untuk kondisi diare kak. Kalau misalnya Acidophilusnya nggak gong, baru kakak cari dari Bifidobacterium gitu ya kakak. Untuk enzimnya kakak bisa cari dari Enzymedica. Enzymedica itu brand, dia memiliki kids probiotik, kids enzim. Jadi dia spesifik untuk memproduksi enzim yang untuk anak gitu ya kak. Jadi silakan dicoba. Jangan makan junk food, ultra processed food, jangan makan susu, jangan minum susu dulu sementara, karena susu tuh alergen. Nanti kakak bias, kakak bingung di mana nih yang buat sakit gitu ya kak. Jangan makan semua yang terbuat dari tepung ya kak, makannya tuh real food aja gitu ya kak. Dan vitamin D3 dari sisi aku 1000 IU ya kak, semoga bisa membantu ya kak. Itu dulu pegangannya. Kalau misalnya kakak sulit untuk mengerti, kakak boleh chat, nanti aku notif deh kak. Mungkin aku nggak bisa langsung jawab ya kak, aku perlu waktu karena ada beberapa antrian gitu ya kak. Tapi nanti aku akan notis ini dari kakak gitu ya kak. Anak saya 14 tahun sejak kenal Domi, minum vitamin D3K2 2000 IU, sekarang pagi nggak pernah bersin-bersin dan meler lagi. Makasih dong. Sama-sama kakak. Sama-sama kakak Zeni. Barakallah, salam buat anaknya ya kak. Tante Domi. Sama ya kak. Aku seneng deh kalau misalnya dari teman-teman akhirnya bisa mengalami perbaikan ya kak. Dari melihat live aku aja. Dom, kalau gatal-gatal nggak sembuh-sembuh, tiap hari harus minum obat dokter, baiknya minum apa? Yang pertama, semua kondisi gatal-gatal itu kan merujuk pada kondisi alergi ya kak. Setiap kondisi alergi itu pasti sistem imunitasnya nggak oke. Setiap teman-teman yang sistem imunitasnya nggak oke, pasti sistem pencernaan di ususnya nggak oke. Jadi kalau misalnya kalian memiliki alergi, perbaiki pola makannya dong. Itu mah udah harga mati ya kak. Perbaikan pola makan tuh udah harga mati terhadap semua keluhan yang kakak rasakan.
jangan lagi makan junk food, ultra processed food, itu jangan lagi ya kak. Nah untuk suplemennya, pertama vitamin D3K2. Kalau kakak di atas 18 tahun pakainya 20.000 IU ya kak. Kakak 18 tahun pakainya 20.000 IU. Kemudian kakak minum magnesium, kayak tadi teorinya berat badan kurang dari 60 kilo pakai di 3,5 sampai 400. Di atas 60 kilo kakak pakai 500 ya kak magnesiumnya. Kemudian untuk segala peralergian kakak pakainya zinc quercetin. Zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Ingat kakak, ini ada vitamin C-nya ya. Untuk kakak yang kalau misalnya lagi sakit mah, sensitif gitu, suka perutnya perih, tunda dulu minum zinc quercetinnya. Karena vitamin C kadang-kadang bisa buat perutnya gak nyaman. Tapi kalau kakak gak ada masalah, hajar kak, gaskan. Zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Kemudian semua kondisi alergi wajib hukumnya pakai probiotik kakak. Semua kondisi alergi wajib hukumnya pakai probiotik. Kapan-kapan aku bahas ya di VT ya, karena kenapa, apa hubungannya ya gitu. Kak, apa kakak Fak, aku belum jawab ya. Kakak Fak, aku lupa pertanyaan kakak apa. Semua kondisi alergi itu wajib pakai probiotik. Probiotiknya karena kakak saat ini sedang pakai obat medis, suka pakai obat medis, kakak pakainya probiotiknya yang dari Naturbell. 1 kapsul segera setelah sarapan, 1 kapsul sebelum tidur. Oke kak? Kemudian itu dulu yang kakak konsumsi. Zinc quercetin, vitamin D3, magnesium, probiotik. Dong, kurang nampol dong. Ternyata alerginya nggak kelar-kelar dong gitu. Oke, kalau misalnya alerginya belum kelar-kelar, kakak perbaiki pH lambung kakak dan produksi dari garam empedu. Teman-teman, alergi itu bisa mengindikasikan kalau produksi garam empedu kalian tuh nggak oke. Jadi kakak minum cuka apel untuk mengasamkan pH lambung, konsumsi oxbile tulisannya ya kak, oxbile itu 125 mg sesudah makan pagi dan sore, cuka apel sebelum makan pagi dan sore. Ingat kakak, aku disuruh main puzzle lagi sama TikTok sebentar. Ingat kakak, cuka apel tidak boleh dikonsumsi kalau ada nyeri ulu hati, kalau nggak ada gaskan kak. Itu yang aku rekomendasikan untuk teman-teman yang alergi. Sejauh ini oke sih kak, yang penting pola makan kakak oke, bagus. Dong, kemarin saya sudah coba probiotik, sedangkan saya sudah ada D3 magnesium zinc dan mau konsumsi Natosera, gimana dong? Kasusnya apa dulu? Kasusnya, kak sebenarnya kalau kakak ada budget di sini, kakak di sini ya 260 orang ada budget. Sebenarnya tuh kakak boleh ya konsumsi Natosera. Jadi itu tuh suka terjadi bias informasi, Natosera hanya untuk teman-teman yang hipertensi. Mah enggak atau kakak ya. Natosera itu sifatnya dia kayak membersihkan pembuluh darah kita dari tumpukan kalsifikasi, dari tumpukan kolesterol jahat gitu ya kak. Jadi tuh Natosera itu bukan suplemen yang hanya boleh dikonsumsi untuk teman-teman yang hipertensi aja. Kalau kalian ada budget, apalagi kalian dulu tuh zaman dulunya pakai vaksin COVID, dimana vaksin COVID itu kan bisa mempengaruhi dari pembekuan darah, itu kalian bisa tuh kayak melakukan detoksifikasi dengan Natosera. Cuman karena Natosera tuh harganya mahal, jadi aku kembalikan lagi ya kak. Kalau kakak ngerasa ada budget mau membersih-bersih pembuluh darah, sok atau konsumsi Natosera boleh. Tapi kalau saat ini budget terbatas ya sudah, tidak apa-apa. Natosera tercipta hanya untuk pasien hipertensi, kan jawabannya biasanya segitu. Padahal sih enggak, itu yang pengen aku luruskan. Kalau kakak aku mau konsumsi probiotik, berarti 1 kapsul segera setelah makan pagi dan 1 kapsul 1 jam sebelum tidur. D3 kakak konsumsi setelah sarapan, jarakin minimal setengah jam dari probiotiknya. Kenapa dong? Karena probiotik larut dalam air, D3 larut dalam lemak. Jangan menggabungkan konsumsi vitamin larut dalam air dan lemak bersamaan, karena nanti mengganggu tingkat penyerapannya. Magnesium kakak konsumsi sore dan malam hari. Zinc kakak konsumsi sesudah makan siang. Natosera itu efektif sebelum makan kakak. Kalau kakak hanya untuk maintenance doang, Natosera 1 kapsul doang sebelum makan. Kalau kakak hipertensi bisa di up to 2 kapsul ya kak, gitu. Inositol formen aman gak dong? Cari informasi bisa nurunin testosteron di cewek. Kak, jadi begini ya kak. Inositol itu sifatnya mainnya itu di resistensi insulin. Inositol. Jadi tuh produksi dari hormon testosteron, produksi dari estrogen, dominan estrogen atau kekurangan estrogen. Terima kasih sama-sama. Itu terpengaruh sama resistensi insulin. Nah, inositol itu dia tidak secara direct ngebenerin hormon kita. Yang dia kerjakan adalah memperbaiki resistensi insulinnya. Gitu ya kak. Jadi kalau misalnya nih, yang kakak cowok di sini kenapa mau konsumsi inositol? Kalau misalnya saya nih ini dong ada resistensi insulin gitu, kakak jangan loncat dulu ke inositol. Kalau misalnya kakak cowok, kakak yang kakak pertahankan adalah, yang kakak harus lakukan dulu adalah konsumsi vitamin D3K2, magnesium, berberin, kemudian kakak bisa pakai MCT oil kalau kakak cowok gitu. Tapi kalau kakak perempuan, kakak ada PCOS dengan resistensi insulin, inositol merupakan hal yang wajib dilakukan, menjadi skala prioritas pertama nih dari rangkaian suplemen yang harus kakak konsumsi gitu ya kak.
Jadi kadang-kadang itu suka salah pengertian. Inositol itu nggak langsung main di hormon, tapi dia memperbaiki resistensi insulin gitu ya kak. Dong, aku GERD. Terus, tapi ada LPR. Suplemen LPR bagus apa, tenggorokanku bentol-bentol. Kak, GERD dan LPR itu sama tuh. Mekanisme terjadinya itu hampir sama. Tapi bedanya adalah kalau GERD, asam lambungnya itu di kerongkongan nih kak. Dia bolak-balik di kerongkongan kita. Tapi kalau LPR tuh udah nyampe ke tenggorokan, ke pita suara gitu ya kak. Jadi itu pada dasarnya pengobatan GERD dan LPR itu ya sejalan gitu ya kak. Nah karena kakak ada bentol-bentol, si LPR kakak itu khawatirnya konsumsi cuka apel jadi makin mengiritasi. Jadi kakak carinya beta inacel aja ya kak untuk mengembalikan pH lambung kakak kembali asam gitu. Kak, dalam pengobatan GERD ya, yang aku rekomendasikan satu adalah beta-inacel, kombinasi beta-inacel dan cuka apel. GERD ini ya kak, lagi-lagi aku bilang GERD ya kak, bukan gastritis loh. Kalau gastritis soalnya nggak boleh nih konsumsi beta-inacel sama cuka apel. Aku kemarin ada dokter yang menyarankan kalau misalnya beta-inacel untuk nyeri ulu hati, itu tidak tepat ya kak. Beta-inacel tidak boleh dikonsumsi kalau nyeri ulu hati, haram hukumnya kak. Makin parah ulu hati kakak nyerinya ya kak. Jadi tuh kalau kakak GERD itu berbeda dengan gastritis. GERD itu tidak nyeri ulu hati. Kalau ada nyeri ulu hati berarti itu bukan GERD, tapi ada GERD dan gastritis. Jadi kak, kalau misalnya kakak GERD, kombinasi cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore, beta-inacel 1 kapsul sebelum makan siang, probiotik 1 kapsul segera setelah makan pagi dan 1 kapsul sebelum tidur, vitamin D3K2 dan magnesium. Kalau kakak sering sendawa, begah, tadi ada pertanyaan kakak Ayu ya, kakak sering sendawa, begah, tambahannya adalah enzim 1 kapsul saat makan. Begitu kakak ya. Dong, belum bisa dimasukkan keranjang ya D3K2 dan magnesiumnya. Masa sih kak? Bisa kakak kayaknya mau banyak pengulangan kalimat kayaknya. Kakak Topan, teman-teman yang lain tuh pada bisa kok check out vitamin D3 dan magnesium kakak. Dok, aku konsumsi rutin vitamin C dan B kompleks 1 kali sehari, selamanya aman dok. Yang pertama adalah vitamin C itu banyak bentuk sintetis. Vitamin C yang sintetis itu ascorbic acid. Kalau kakak mau cari vitamin C yang aman dikonsumsi tanpa efek samping, kakak cari vitamin C yang bukan sintetis tapi dari yang alami. Misalnya vitamin C yang berasal dari camu-camu, kemudian dari ekstrak buah, itu alami kak, itu boleh dikonsumsi selamanya. Tapi kalau kakak vitamin C kakak jenisnya sintetis, menurut aku nggak usah selamanya lah kak, gitu ya kak ya. Kakak dapetin aja dari rare food untuk vitamin C. Vitamin B kompleks gak ada masalah, dikonsumsi selamanya boleh. Apa bedanya magnesium glycinate dosis terapi dengan yang biasa merek Deal? Kalau misalnya dosis terapi, ini makasih kakak Victoria, per serving size-nya 3 kapsul kakak. 500 mg-nya pure as glycinate. Tapi kalau yang biasa untuk menjaga imunitas, glycinate-nya itu hanya 21% kakak. Ya, sisa lainnya adalah magnesium aja. Jadi untuk yang menjaga imunitas, serving size-nya hanya 1 kapsul sebelum tidur, tapi yang dosis terapi berarti untuk kondisi kekurangan magnesium ya kak. Contoh, apakah hipertensi, diabetes, itu pakainya yang dosis terapi. Halo kakak Arian, dong, kalau minum amlodipin harus di jarak berapa lama dengan magnesium dan nanokinase minimal setengah jam? Dong, magnesium dosis terapi untuk BB43. Kalau 43 nggak usah pakai dosis terapi lah ya kak. Kakak pakainya yang ini dulu deh, dari Solare atau Dr. Best, yes. Dr. Best, karena berat badannya 43 ya kak. Ini aku nggak tahu nih, ini tinggi badan berapa ya kak? Karena kan tinggi badan juga mempengaruhi perhitungan dari IMT ya kak. Kalau misalnya kakak tipe-tipe yang sungguh sangat langsing sekali, kakak pakainya yang Solare aja ya kak. Solare, tapi kalau kakak misalnya tinggi badan saya cuma 150-an dong, kakak bisa pakai yang Dr. Best. Serving 3 kapsul waktunya kapan aja dong, magnesium extra strength. Jadi itu magnesium itu pada dasarnya kak bisa dikonsumsi pagi, siang, sore, malam. Tapi karena masih magnesium itu sifatnya relaksasi, jadi itu tuh teman-teman kalau konsumsi magnesium langsung tidur gitu loh kak, jadi ngantuk. Jadi kadang-kadang tuh kalau kakak konsumsi di pagi hari takutnya mengganggu aktivitas karena buat kakak ngantuk. Kalau kakak tipe-tipe yang sensitif banget abis minum magnesium langsung ngantuk, kakak konsumsinya di sore dan malam hari aja gitu. Kalau sekaligus boleh nggak, kalau teori yang terbaru ternyata magnesium itu lebih oke kalau dia dipisah kak, dosisnya terbagi. Misalnya kan kakak 500 mg, ini kan per 3 kapsul. Jadi kakak bagi tuh, sore 2, mau tidur 1. Tapi kalau misalnya kalau Dr. Best ini kan 400 mg setara dengan 4 tablet. Kak, kalau beli produk dibaca serving size-nya ya. Dr. Best ini 400 mg setara dengan 4 tablet. Ini kakak pisahin, kakak bisa siang, sore, dan malam. Kalau GERD magnesiumnya apa?
Kalau kakak GERD tidak gastritis, magnesiumnya antara dua, magnesium sitrat dan magnesium glycinate. Kalau kakak tipe-tipe yang GERD dengan konstipasi atau susah BAB, magnesium sitrat. Tapi kalau kakak GERD yang malahan gampang banget dong jadi BAB gitu, jangan magnesium sitrat, tapi magnesium glycinate. Aku juga ada magnesium sitrat ya teman-teman. Sitrat itu sifatnya asam ya, lemon tuh mengandung sitrat ya. Jadi magnesium sitrat ini untuk teman-teman yang batu ginjal, untuk teman-teman yang konstipasi, GERD dengan konstipasi, pakainya magnesium sitrat. Dom, usiaku 51, BB 65, keluhan kaki sakit, kebas, kesemutan, ulu hati, nyeri, hipertensi. Ibu, yang pertama adalah semakin kita tua, kemampuan dari antioksidan, kemampuan tubuh kita memproduksi antioksidan, kemampuan tubuh kita dalam memproduksi si pH lambung, produksi dari asam lambung itu semakin berkurang. Itu yang pertama, sehingga tuh makanya tuh sedangkan asam lambung itu dibutuhkan dalam penyerapan vitamin dan mineral. Karena produksi asam lambung kita semakin tua, kita semakin berkurang, jadi kemampuan kita untuk menyerap vitamin dan mineral juga semakin berkurang. Makanya semakin tua jadi banyak tuh keluhan lah, entah kebas lah, entah kesemutan lah gitu ya ibu. Itu teori dasarnya. Nah, untuk nyeri ulu hati itu ibu jaga pola makan dong ya, jangan makan pedas, kemudian jangan makan yang mencolok-mencolok. Kemudian karena ibu ada hipertensi, dari sisi aku adalah jangan hindari dulu semua makanan yang kemasan, minuman kemasan, kemudian jangan kurangin dulu makan gula. Ya ibu ya, makan gula, makan semua yang terbuat dari tepung itu dikurangin dulu. Ini sejalan dietnya, hipertensi, nyeri ulu hati itu dietnya sejalan. Nah, untuk kesemutan dan kebas itu biasanya terjadi karena kekurangan vitamin B1 dan B12. Tapi vitamin B1 dan B12 itu memiliki efek dapat memproduksi asam lambung. Jadi bisa aja ketika ibu konsumsi B1 dan B12 untuk mengobati kebas dan kesemutan ibu, tapi perut ibu ulu hatinya jadi makin perih. Itu bisa saja seperti itu. Jadi untuk mengatasi kondisi ibu dari sisi aku, utamakan dulu pengobatan nyeri ulu hatinya. Dari aku adalah Gastro Comfort, silahkan dipertimbangkan gabungan sama DGL dan probiotik untuk nyeri ulu hatinya. Gastro Comfort satu kapsul sudah makan, DGL juga, Gastro dan DGL ini bisa dikonsumsi barengan, satu kapsul sudah makan pagi dan sore, kemudian probiotik satu kapsul segera setelah makan dan satu kapsul sebelum tidur. Kelarin dulu nyeri ulu hatinya. Tambahannya apa dong? Vitamin D3K2 dan magnesium untuk hipertensinya. Untuk kondisi hipertensi minimal 20.000 IU. Untuk magnesiumnya berat badan 65, jadi pakai dosis terapi. Ibu pegang dulu 5 ini dulu suplemennya. Setelah nyeri ulu hatinya berkurang, baru ibu konsumsi B1 dan B12 untuk ke kaki, kesemutan dan kebasnya. Begitu ya ibu dekat, semoga bisa dipahamin ya ibu ya. Untuk hipertensi suplemennya apa saja dok? BB 70 tinggi, wah. Kakak BB 70 tinggi badan 154, punten mohon maaf lahir batin kakak Ida, ini kakak dalam kondisi obesitas ya kakak. Obesitas itu identik dengan resistensi insulin. Ketika kakak mengalami resistensi insulin dan obesitas, itu memperburuk kondisi yang lain. Jadi itu ada anggapan gak apa-apa gemuk yang penting sehat, itu enggak ya kak, obesitas mah gak sehat ya kak. Obesitas itu identik dengan resistensi insulin. Ketika kita ada resistensi insulin, maka ini akan memperparah kondisi yang lain. Kalau kakak ada resistensi insulin dan GERD, ya GERD kakak makin parah. Kalau kakak ada resistensi insulin dan gastritis kakak makin parah. Kalau kakak ada resistensi insulin dan hipertensi kakak agak sulit nuruninnya gitu. Jadi hadirnya resistensi insulin itu ngebuat penyakit yang lain itu menjadi sulit untuk disembuhkan. Mohon maaf ya kak, memang itu teorinya ya kak. Jadi kakak Ida, sembari kakak memperbaiki hipertensi, kakak juga harus men-setting goals kakak yang terbaru adalah menurunkan berat badan. Kalau misalnya kakak minum obat hipertensi, mungkin bisa mengontrol tekanan darah kakak, tapi tidak memperbaiki fungsional dari tubuh kakak secara keseluruhan gitu ya kak. Namanya functional medicine, jadi kita ngobatin dari akarnya ya kak gitu. Kalau kakak saat ini lagi konsumsi obat hipertensi, nggak apa-apa, lanjutin aja. Kakak mulai memperbaiki pola makan. Seperti yang aku sebutkan tadi, hipertensi itu tidak boleh makan gula, semua junk food, ultra processed food, makanan minuman kemasan, semua dari tepung, cut semua ya kak, itu tidak boleh. Garam gimana dong? Yang terkenal saat ini adalah, kalau kalian itu hipertensi jangan makan garam dong, sebenarnya itu benar. Tapi sebelum nggak boleh makan garam, itu ada gula dulu kak. Jadi, gula itu dapat menghambat dari proses pembentukan
bukan proses pembentukan, dapat menghambat proses penyerapan dari potasium. Semakin kakak banyak makan gula, semakin rendah potasium kakak. Jadi ada potasium, ada natrium. Ini dalam sel kita, ini ada jungkat-jungkit nih kak. Ada potasium, ada natrium. Mereka ini harus seimbang ya kak. Nah, ketika kakak makan gula, semakin banyak kakak makan gula, apapun itu dalam bentukannya ya kak, pokoknya semua hal yang mengandung gula, makanya potasium kakak itu turun. Bayangin jungkat-jungkit kak yang di taman bermain, kalau yang ini turun, yang ini ngelonjak kan kak. Nah, kalau karena kakak banyak makan gula, potasium kakak turun, makanya natrium kakak naik. Natrium itu banyak di mana kak? Di garam. Makanya, kalau semakin potasium turun, semakin garamnya melonjak, natriumnya tinggi, retensi cairan, akhirnya hipertensi. Nah, yang dikenal saat ini adalah kalau kalian hipertensi jangan makan garam ya, karena dapat meningkatkan tekanan darah. Itu benar. Tapi kenapa sih garam bisa meningkat? Karena potasiumnya turun. Kenapa potasium turun? Karena gula. Jadi yang benar adalah kalau hipertensi jangan makan gula. Garam itu tetap kita butuhkan, Kak. Ada pasien ngamuk-ngamuk, dom, makanan saya mah udah anyep banget dom, garam gak ada, pokoknya tuh anyep banget dom gitu. Tapi kenapa tensi saya nggak turun-turun? Karena pasiennya masih minum teh tiap pagi, nggak turun-turun atau kakak hipertensinya. Hipertensi itu jangan makan gula, Kak. Itu yang utama. Garam tetap kita dibutuhkan, tapi memang harus dibatasi. Nah, gula itu kan keterkaitan sama sama berat badan kan, Kak. Jadi, Kak, saran aku adalah stop semua yang ada berbahan dasar gula, makanan kemasan, minuman kemasan, batasi karbohidrat. Karbohidrat olahan kakak jangan konsumsi lagi, mie, kue tiaw, seblak, roti, cake, itu mah karbohidrat olahan, stop atau kakak ya. Karbohidrat yang alami seperti nasi oke lah, tapi lama-lama dikurangin ya kak. Vitamin D3K2 minimal 30.000 IU kalau dari aku ya kak. Hipertensi, obesitas mainnya di 30.000 IU ya kak. 10.000 itu nggak nampol, apalagi cuma 5.000 nggak nampol kakak. Kemudian magnesiumnya di 500 mg yang dosis terapi. Spesial untuk kakak, kalau kakak nggak ada nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, kakak konsumsi cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi, siang, dan sore. Karena cuka apel dapat menurunkan berat badan. Jadi dia menekan lonjakan insulin, jadi dia oke juga untuk regulasi hipertensi kakak. Terus kakak konsumsi berberin ya kak. Kakak konsumsi berberin 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, dan sore. Dan konsumsi apa kak? Gongnya potasium. Hipertensi pakai potasium teman-teman. Hipertensi pakai potasium. Aku punya potasium dalam bentuk powder, ada potasium dalam bentuk kapsul. Semua kondisi hipertensi itu pasti kekurangan potasium. Tapi ada tapinya lagi. Teman-teman, ya kalau mau konsumsi potasium harus seyakin-yakinnya kalau fungsi ginjal kalian itu sehat. Fungsi ginjal dengan EGFR di bawah 80 jangan konsumsi potasium. Tapi saya hipertensi dong, iya, tapi nggak boleh dulu minum potasium ya kakak, tunda dulu. Potasium itu bagus banget ya kak untuk hipertensi, tapi tidak bisa kalau kakak ada penurunan fungsi ginjal. Jadi mohon izin dipastikan dulu kakak aman ginjalnya, baru konsumsi potasium. Cara konsumsi aman dong, ginjal saya oke, EGFR di atas 90, cakep. Potasium cara konsumsinya 1/3 sendok teh dicampur segelas air sesudah makan pagi dan sore. Kalau kakak ada rezeki lebih, tambahin natosera, itu lebih gong ya kak. Natosera itu bagus ya teman-teman untuk kasus hipertensi karena dia membersihkan pembuluh darah kita. Jadi vitamin D3K2 30.000 IU, magnesium 500 mg, potasium di 1000 mg per hari. Kemudian berberin untuk weight management, kombinasi sama cuka apel sebelum makan. Itu oke banget ya kak untuk kondisi kakak. Semangat kakak Indah ya. Malam dok, anak usia 6-13 tahun udah konsumsi vitamin D3 rekom sup, apalagi dok di Telasa mau beli. Masalahnya apa kak? Kakak masalahnya apa dulu? 6-13 tahun ini, kalau anak kakak sehat walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, kakak hanya ingin menjaga kesehatan anak. Dari aku, vitamin D3 anak usia 6 tahun itu 800 IU ya kak, 13 tahun itu 2000 IU. Jangan sama ya kak sediaannya ya, ini anak 6 tahunnya kebanyakan. Jadi kalau usia 13 tahun 2000, kalau 6 tahun itu 800 IU. Kakak kemudian tambahin Perfect Kids, aku nggak megang, ada di etalase Domi Klinik ada Perfect Kids, itu isinya multivitamin mineral pada anak. Jadi Perfect Kids bisa dikonsumsi untuk anak usia 6 tahun, 1 tablet aja per hari. Seharusnya 13 tahun pakai Amfitin, tapi lagi habis, punten. Jadi aku nggak bisa kasih tahu bagaimana bentukan si suplemennya. Kalau kakak ada rezeki lebih, kakak udah konsumsi vitamin D3 untuk anak 6 tahun pakai Perfect Kids dan 13 tahun pakai Amfitin, kakak ada tambahan rezeki dari sisi aku, tambahin omega 3 itu gong banget ya kak untuk kesehatan sistem otak anak kita ya kak. Omega 3, kemudian probiotik. Omega 3 kalau probiotik. Kalau anak kakak dalam kondisi sehat, kakak belum ada budget, probiotik tidak usah, tidak apa-apa, dari makanan sehat aja.
Omega 3 juga tidak wajib kalau misalnya belum ada budget, tapi kalau ada budget tambahin vitamin D3, Perfect Kids, Omega 3, probiotik. Cakep banget tuh anaknya Kak. Kalau kencing berbusa gimana Dom? Amankah ginjalnya? Tidak bisa dipastikan ya Kak. Kadang-kadang tuh pasien terlalu cepat. Dom, pinggang saya sakit, ini pasti ginjal saya kenapa-napa Dom. Nggak semudah itu Ferguson ya. Jadi itu tuh untuk penurunan fungsi ginjal harus dicek dulu dari laboratoriumnya, kreatinin sama EGFR. Memang kadang-kadang kencing berbusa merupakan indikator dari penurunan fungsi ginjal, tapi tidak, makasih Kakak Virgo ya, tapi tidak kayak exactly 100% lo pasti ginjalnya bermasalah nih gitu ya Kak. Nggak 100%. Jadi daripada kakak tebak-tebakan buah mangga, mendingan kakak cek aja tuh si EGFR kreatinnya ya Kak. Kalau kaki suka kram di saat tidur, kenapa ya Dom? Baiknya minum suplemen apa? Kekurangan magnesium Kakak. Kakak kram, kakak kebangun tidur karena kakak kram. Apa tuh kalau orang Indonesia tuh ngomongnya naik betis ya Kak? Naik betis itu karena kakak kekurangan magnesium. Konsumsi magnesiumnya. Teman-teman kenalan dulu sama magnesium malate ya. Magnesium malate, ada magnesium namanya malate ya. Magnesium malate ini merupakan magnesium yang memiliki spesifikasi kerja di metabolisme otot. Jadi kalau untuk teman-teman yang suka pegel-pegel ototnya, kram-kram otot, gampang banget capek, aduh Dom, saya mah nggak ngapa-ngapain Dom, cuma rebahan rebahan nonton drakor, tapi kok badan saya kayak digebukin orang ya Dom, pegel terus. Magnesium malate aku rekomendasikan ya Kak. Kalau mau cakep lagi ya Kak, kakak mengkombinasikan magnesium glycinate sama magnesium malate. Jadi magnesium malate kakak konsumsi 2 kapsul sesudah makan sore. Si magnesium glycinate-nya yang dosis terapi kakak konsumsi 2 kapsul sebelum tidur. Oke, untuk teman-teman yang suka pegel-pegel sama kelelahan kronik. Dok, Naturbel probiotik boleh konsumsi dengan prednison. Kakak ini aku apa ya? Prednison itu kakak udah tahu ya Kak. Prednison tuh dikenal sebagai obat dewa ya Kak. Jadi itu tuh masyarakat karena menganggap obat dewa yang bisa nyembuhin semua penyakit, jadi itu tuh tidak aware sebenarnya prednison ini berbahaya kalau dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Prednison merupakan golongan steroid, dia memiliki efek yang sama seperti antibiotik. Jadi ketika konsumsi prednison itu dapat mengganggu, merusak keseimbangan mikrobioma dalam tubuh kakak. Kalau kakak memang diarahkan konsumsi prednison sama dokter penyakit dalamnya, ya sudah. Tapi kakak berusaha ya Kak untuk lepas dari prednison ya Kak. Suka atau tidak suka, prednison banyak banget efek sampingnya. Kakak cari aja jurnalnya, udah banyak banget yang bahas betapa menakutkannya efek samping dari obat steroid Kak. Jadi kakak berjuang, semangat kakak berjuang ya Kakak ya untuk lepas dari prednison ya Kak. Vitamin D3K2 minimal 30.000 IU, vitamin C di dosis 1000 mg, B5 di dosis 500 mg. Ini merupakan dosis gabungan suplemen yang dapat menurunkan ketergantungan kakak terhadap prednison. Kalau kakak mau lepas dari prednison ya Kak, silakan untuk dipertimbangkan ya Kak. Probiotik mah cakep ya Kak, konsumsi probiotik untuk mencegah efek samping dari prednisonnya. Kakak kalau karena kakak konsumsi prednison, si probiotiknya pakai yang dari Naturbel ya Kak. 1 kapsul segera setelah sarapan, 1 kapsul sebelum tidur. Teman-teman, aku mau cerita sebentar ya karena kita lagi bahas prednison ya. Jadi mama aku itu menderita autoimun, ITP, kemudian sama dokter spesialis penyakit dalamnya dikasih obat dexamethasone. Jadi mama aku sudah konsumsi obat steroid itu bertahun-tahun gitu sebelum aku kenal functional medicine. Ada momen iya saya kena, kakak juga kena ITP, cocok banget ya, makanya aku cerita mama aku ya Kak. Akan ini aku ceritain mama aku ya. Jadi mama aku kan kena ITP ya Kak. Dulu waktu aku di konvensional tuh aku ya sudah, memang kan teorinya adalah kalau autoimun kan memang beberapa membutuhkan steroid, ya udah gitu. Jadi aku bukan merasa ini sesuatu yang salah tanda kutip ya Kak, bukan aku menyalah-nyalahkan kalau kakak minum prednison ya Kak, tapi salah dalam tanda kutip ya Kak. Jadi mama aku itu ada momen ya Kakak ya, nggak bisa bangun, nggak bisa gerak, baru bisa bangun dan gerak ketika konsumsi prednison. Nah, qadarullahnya itu udah banyak banget efek sampingnya Kak. Moon face tahu ya Kak, mukanya itu jadi bengkak gitu ya Kak. Kemudian penurunan fungsi ginjal gitu karena konsumsi prednisonnya itu tuh sudah dalam hitungan tahunan gitu ya Kak. Halo Kakak naik gitu. Terus qadarullahnya papa aku juga kena autoimun dan papa aku harus meninggal karena autoimunnya gitu ya. Akhirnya aku kenalan sama functional medicine gitu. Nah di dalam functional medicine tuh aku akhirnya mengetahui dan jadinya itu semangat gitu. Kalau tuh kita harus lepas loh dari prednison. Karena prednison itu dapat menonaktifkan sistem imunitas alami kakak. Jadi kita itu dilahir diberikan anugerah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan sistem imunitas alami. Jadi sistem imunitas itu ada 2 ya Kak, ada innate, ada bawaan tuh namanya innate, ada sistem imunitas yang kita ciptakan sendiri. Nah,
Imunitas yang kita ciptakan sendiri ini terdiri dari berbagai faktor. Pola makan, manajemen stres, kelelahan kronik, itu suplementasi itu mempengaruhi nih sistem imunitas yang kita ciptakan sendiri gitu ya Kak. Nah, kalau Kakak konsumsi obat steroid itu lebih dari 5 hari itu dapat menonaktifkan sistem alami tubuh Kakak. Jadi itu tuh kan kenapa sih kalau prednison itu misalnya nih dokter konvensional itu memberikan obat steroid untuk kondisi autoimun gitu ya Kak. Jadi ibaratnya gini ya Kak, autoimun tuh kayak orang lagi ngamuk gitu. Kan dia lagi ngamuk tuh Kak, dia lagi nggak bisa mengenali mana kawan mana lawan. Jadi autoimun tuh anggap aja seseorang lagi ngamuk. Nah si prednison itu kayak apa ya, memenjarakan tuh bahasanya kasar nggak ya. Jadi tuh prednison tuh kayak menekan ngamuknya si orang yang ngamuk ini gitu ya Kak, dengan cara konsumsi prednison. Nah, kalau orang itu terus-terusan ditekan terus-terusan, ya selamat bergabung Kakak Ulfa, kalau terus-terusan ditekan, lama-lama kan orang itu kan tidak berkembang kan Kak. Nah, begitu juga dengan analogi kalau konsumsi prednison. Untuk awal-awal, autoimun tuh adem kalau Kakak konsumsi prednison, tapi lama-lama karena Kakak imunitas Kakak terus-terusan ditekan, sistem alamiah Kakak itu dapat off, nggak aktif lagi. Nah disitulah Kakak akan terus-terusan ketergantungan, nanti lama-lama jeder, Kakak akan mengalami efek samping yang berat. Itu yang harus Kakak pahamin, dan ini yang terjadi pada mama aku ya Kak ya. Jadi aku menceritakan real kejadiannya ya Kak. Jadi itu tuh setelah aku kenal functional medicine, aku berusaha agar mama aku lepas dari prednison. Jadi itu tuh ada momen dimana mama aku waktu nggak aku kasih prednison tuh nangis-nangis, kayak misalnya coba sini mana prednison, nggak kuat lagi karena badannya tuh sakit-sakit semua gitu, sampai nangis gitu ya Kak, karena memang susah banget untuk lepas gitu. Tapi alhamdulillah saat ini udah tahun keempat atau kelima mama aku lepas dari prednison, diganti konsumsi dengan vitamin D3K2 30.000 IU setiap hari, magnesium, zinc, probiotik, dan vitamin B kompleks. Akhirnya bisa lepas dari prednison, dan sampai saat ini ITP-nya normal Kak. Trombositnya itu tuh sekarang udah normal, nggak pernah turun lagi. Sampai dulu pertama kali itu 6.000 ya Kak, sekarang tuh udah normal. Semoga Kakak terinspirasi ya Kak dari mama aku ya Kak, bisa sembuh, bisa lepas dari prednison, tapi perjuangannya luar biasa banget gitu ya Kak. Aku ulangin lagi ya Kak, vitamin D3K2 minimal 30.000 IU. Aku bilang minimal ya Kak, bukan maksimal ya, minimal. Jadi 50.000 bisa dong? Ya bisa, kalau Kakak membutuhkan itu ya bisa-bisa aja. Jadi itu minimal 30.000 IU. Kakak konsumsi zinc, selenium, copper. Zinc, selenium, copper itu bagus ya Kak. Atau zinc quercetin itu juga bisa. Zinc quercetin kalau misalnya Kakak ada, kan kalau misalnya kita ada masalah dengan trombosit itu kadang-kadang tuh badan kita gatal-gatal ya Kak. Kalau Kakak ada keluhan gatal-gatal, Kakak tambahin zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Tapi kalau Kakak nggak ada keluhan, Kakak pakai zinc, selenium, copper 1 kapsul sesudah makan. Magnesium Kakak konsumsi di 500 mg ya Kak. Magnesium di 500 mg, 2 kapsul sudah makan sore, 1 kapsul 1 jam sebelum tidur. Makasih Bapak Parulian ya. Kemudian Lactobacillus reuteri 1 kapsul saat makan pagi dan sore. Oke Kakak, udah Kakak pegang itu ya Kak. Jangan makan gula, jangan makan junk food, ultra processed food, stop semua tepung ya Kak. Prednisonnya tidak boleh langsung di stop ya Kak, karena itu berbahaya. Berbahaya dalam artian bukan bahaya mengancam nyawa tuh bukan, tapi tuh kalau tiba-tiba dilepasin tuh Kakak menjadi kayak mama aku, jadi nggak bisa gerak sama sekali gitu ya Kak. Di tapering off Kak, jadi di dosisnya tuh di pelan-pelan diturunin, ngeliat respon tubuh Kakak. Misalnya Kakak lagi konsumsi 16, Kakak turunin jadi 8, lihat tubuh Kakak, evaluasi berapa kadar trombosit Kakak, oke dong baru diturunin. Karena ada pasien ITP yang sudah terlalu lama konsumsi prednison, nggak bisa untuk lepas dari prednison gitu ya Kak. Membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun gitu Kak. Semangat ya Kakak, semoga Allah memudahkan proses kesembuhan Kakak ya Kak, amin ya rabbal alamin. Dok, probiotik untuk penderita gastritis dan GERD untuk melancarkan, oh iya aku lupa ya Kak, untuk gastritis Kakak pakainya probiotik yang warna ungu. Untuk gastritis Kakak konsumsi probiotik yang warna ungu, sehat-sehat mahal banget ya. Iya Kakak, betul. Makanya tuh kalau lagi sehat inget sakit Kak, jadi jangan dimakan semua tuh. Kakak lagi sehat lupa sakit, jadi segalanya dimakan gitu. Pas lagi sehat Kakak inget sakit ya Kak, jadi itu tuh Kakak bisa ngontrol makanannya. Kakak probiotik untuk gastritis tuh yang ungu ya Kak. Gastritis untuk probiotik untuk gastritis yang ungu gengs, yang GERD yang biru. Hati-hati jangan kebalik, karena tuh di dalam sini tuh ada ekstrak pineapple-nya, ada polifenolnya. Khawatirnya tuh teman-teman GERD, teman-teman gastritis agak sulit untuk mentoleransi si probiotik ini biru. Makasih Bapak Parulian. Kalau si biru untuk GERD, kalau gastritis ungu ya Kak, biru GERD, gastritis ungu gitu.
Kakak Ferdi, Kakak Ferdi kemarin belum selesai ceritanya kakak. 34 jenis suplemen atau 34 kapsul kak. Kalau suntik steroid untuk menghilangkan jadi karena frozen shoulder, apakah juga bisa merusak ginjal? Tentu saja kakak. Tentu saja kakak Liana. Injeksi, tablet itu tentu saja bisa dapat mengganggu fungsi ginjal. Mbak, kalau kaki sering terasa berat, Mbak, terutama untuk mamah umur 65 tahun. Mamahnya udah konsumsi vitamin D3, K2 sama magnesium belum, Kak? Kalau belum, sok atau periksa konsumsi itu dulu ya, vitamin D3, K2 minimal 20.000 IU, gabungkan magnesium glycinate sama magnesium malate, menurut aku cakep ya, Kak. Gabungan antara magnesium malate sama glycinate menurut aku oke untuk teman-teman yang gampang capek, gampang pegel gitu ya. Jadi semisal probiotik ungu diminum penderita GERD, gak apa-apa dong? Gak apa-apa. Kalau kakak nggak yakin, aduh saya GERD atau gastritis ya, cari yang aman, yang ungu gitu ya. Probiotik untuk asam lambung GERD yang mana dong? Biru. Si biru ya kak yang untuk GERD. Jadi udah. Dok, anak remaja 15 tahun ada sinusitis, minum apa? Vitamin D3 K2 5.000 IU, kakak 5.000 IU, kemudian zinc quercetin 1 hari 2 kali 1 sesudah makan, dan probiotik. Probiotiknya kakak pakai yang biru ya kak, yang biru 1 kapsul segera setelah sarapan. Jadi kalau sinusitis itu, yang aku sebutkan ini bukan suplemen yang dapat menyembuhkan sinusitis ya kak, karena sembuh dari sinusitis itu juga kakak harus mengeliminasi faktor alerginya. Jadi kalau kakak udah rajin minum suplemen tapi kakak masih terpanjang sama alerginya, itu agak susah ya kak. Misalnya tuh anak kakak setiap hari minumnya es berwarna lagi ya kayak, nah itu nggak boleh. Makanannya junk food itu nggak kelar-kelar. Jadi jaga pola makan, eliminasi faktor resikonya, yang kemudian suplemennya adalah probiotik, zinc quercetin, dan vitamin D3 gitu ya kak. Ungu sama, probiotik yang ungu, biru, sama yang dari Naturbel mah sama tuh kakak. 1 kapsul segera setelah sarapan, 1 kapsul 1 jam sebelum tidur. Dong, untuk umur 48 minum D3K2 dosis berapa? 10.000 IU. Kakak Budi, kalau kakak sehat walafiat, cakep, gak ada keluhan, 48 tahun 10.000 IU. Kalau kakak ada keluhan, naikin 20.000 IU. Dom, remaja 16 tahun, zinc berapa miligram? 20 miligram sampai 22 miligram. Dok, tenggorokan suka ada yang ganjel tiap abis makan, kenapa? Itu GERD kakak. Cukapel sebelum makan, 2 sendok makan sebelum makan pagi dan sore. 8 tahun D3-nya berapa? 800 IU. 800 IU ya kak, aku nggak punya 800 IU ya. Dosis D3K2 buat diabetes berapa dong? 30.000 IU. Kak, ini dari aku ya kak. Kalau dokter konvensional pasti ngomelin ya kak. Tapi dari sisi aku tuh 30.000 IU ya kak. Kak, ini aku sering banget diminta untuk memberikan penjelasan. Aku agak sulit menjelaskannya karena pola pandangnya itu tuh berbeda. Jadi itu kalau dari functional medicine itu kita menganggap dosis ideal untuk sehat walafiat itu 10.000 IU. Kalau kakak ada keluhan, semakin tinggi keluhan kakak, maka dosisnya bisa dinaikkan, bisa 20 sampai 30.000 IU gitu ya kak. Tapi kalau kakak khawatir, kakak pelajarin dulu teorinya ya kak. Kemudian kakak mau putuskan, kakak mau ikut dokter konvensional atau dokter fungsional, kakak putuskan. Semuanya memiliki tujuan yang baik, cuman cara pandangnya yang berbeda gitu ya kak. Jarak minum probiotik sama obat minimal 1 jam. Vitamin B2 untuk apa? Kakak, kalau kakak LBP ya, kakak low back pain, kakak HNP, ini aku kasih tahu ya kak. B2 itu cakep banget ya kak. Kemarin tuh aku dapat pasien HNP itu sakitnya luar biasa, kata pasiennya kalau minum obat itu enak, abis itu nggak lama sakit lagi gitu ya kak. Kemudian aku memberikan vitamin B2 400 mg per hari. Kemudian manganese 1 kapsul 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Kemudian aku berikan vitamin D3K2 di 30.000 IU sampai di 50.000 IU, kemudian magnesium dan zinc. Memang tidak sehat 100% ya kak, tapi dapat mengurangi tingkat kesakitannya gitu ya kak. Tidak 100% sehat memang benar, aku akui ya kak. Karena tuh HNP, apalagi kalau sudah disarankan operasi sama dokter bedah sarafnya, itu memang agak susah ya kak. Tapi dengan hadirnya suplemen itu dapat mengurangi tingkat peradangannya. Silakan dipertimbangkan untuk teman-teman yang LBP, HNP, silakan dipertimbangkan gabungan antara B2 400 mg, manganese 1 kapsul sudah makan pagi dan sore, vitamin D3K2 main di 30.000 sampai di 50.000 IU. 50.000 IU ya dong, bener kak. Karena memang itu peradangannya itu inflamasi banget kan. Jadi kakak membutuhkan vitamin D dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian magnesiumnya jangan bukan yang glycinate ya kakak, tapi yang malate ya kakak ya. Magnesium malate 3 kapsul per hari.
silakan dipertimbangkan ya kak. Kak, aku selalu bilangnya silakan dipertimbangkan. Jadi setiap apa yang aku sampaikan kakak pelajari dulu dan dipertimbangkan ya kak. Kalau yakin gaskan kak, kalau nggak yakin kakak tunggu dulu sampai kakak yakin ya. Karena kalau pasiennya yakin biasanya itu tuh pengobatannya itu akan lancar dan akan memberikan respon positif. Kan segera satu setelah sarapan pagi dan jadi 1 jam sebelum tidur nggak usah makan dulu. Oh, nggak apa-apa kalau Muhammad Afin itu benar itu kakak benar kok kak. 1 kapsul segera setelah sarapan dan 1 kapsul 1 jam sebelum makan, nggak usah makan lagi. Izin dok, untuk jari-jari tangan kram nyeri seperti yang bangun tidur apa? Ibu bunda udah konsumsi vitamin D3 belum ibu bunda? Kalau belum, konsumsi vitamin D3 minimal di 20.000 IU ibu bunda. Kemudian magnesiumnya yang malate ya ibu bunda ya, ibu bunda kok aku jadinya double bunda. Magnesiumnya malate 3 kapsul per hari, 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Tambahannya adalah niacinamide 2 kali 500 mg ya bunda. Niacinamide 2 kali 500 mg. Kalau masih belum gong juga, bunda boleh tambahin B12 ya bunda. Saya penderita anxiety, D3 10.000 aman. Dok, mau minum magnesium tapi bingung beli yang mana, tolong jelasin. Baik. Kak, mau konsul lewat WA. Kak, sebenarnya itu ya kak, aku tuh bukan jasa konsultasi, tapi aku terima kasih sekali untuk apresiasi teman-teman ya. Pasti setelah aku live itu pasti banyak teman-teman yang mau konsultasi. Tapi mohon izin ya kakak, konsultasi aku available di bulan Juli kakak. Sekarang tuh udah sampai di bulan Juli. Kalau kakak perlu kondisi yang emergensi, kakak boleh cari dokter functional medicine yang lain. Tapi kalau misalnya kakak dalam kondisi perawatan kronik yang tidak emergensi, kalau berkenan menunggu silakan gitu ya kakak. Tadi apa magnesium? Kak, ini aku ulangin sekali lagi tentang magnesium ya kak. Jadi magnesium di etalase Domi Klinik itu memang ada banyak ya kak. Kalau kakak sehat, walafiat, cakep, nggak ada keluhan sama sekali, kakak cakep pokoknya nggak ada keluhan, kakak pilih magnesiumnya yang biasa aja. Magnesium yang biasa aja yang nggak ada tulisan maksimum strength. Ini kan ada tulisan maksimum strength nih gengs, ya. Ini maksimum strength, ini kan nggak ada. Nah kalau kakak sehat, walafiat, nggak ada keluhan sama sekali, pilih magnesium dari si Deal Supplement 1 kapsul sebelum tidur. Dom, saya mah ada keluhan kali dom, saya mah ada hipertensi, saya ada obesitas, ada anxiety. Oke, kakak lupakan magnesium ini karena nggak cocok untuk kakak. Ini hanya untuk teman-teman yang tidak ada keluhan. Kalau teman-teman ada keluhan, berarti magnesiumnya pakai yang mana kak? Tergantung berat badan kakak berapa. Kalau kakak ada keluhan, apapun itu diagnosisnya, berat badan kakak kurang dari 60 kilo, kakak pakai si magnesium di mana magnesium ini? Aku udah mulai ngantuk ya kak. Kakak kalau misalnya berat badan kurang dari 60 kilo, kakak pakai magnesium Solaray atau magnesium Dr. Best kakak. Solaray ini harganya lebih mahal, dia sifatnya bentuknya kapsul, dosisnya 350 mg. Dr. Best harganya lebih murah karena sifatnya tablet. Bebas, kakak mau milih yang mana? Mau lebih murah pakai Dr. Best, yang lebih nyaman tapi agak mahal pakai yang Solaray. Sok atau monggo kakak pilih yang mana? Kalau berat badan kakak kurang dari 60 kilo. Enggak dong, saya mah montok dong, berat badan saya mah 70 kilo dong. Oke, kalau berat badan kakak lebih dari 60 kilo, kakak pakai magnesium yang maksimum strength dari Deal, 3 kapsul per hari. Jadi gimana kakak? Kakak jangan bingung lagi, udah ya, nggak bingung lagi kakak ya. Teman-teman yang aku sampaikan ini ada di etalase Domi Klinik ya, itu lagi ada promo. Kalau di Dr. Mia Ayu saat ini belum ada promo. Jadi kalian kalau mau check out di Domi Klinik ya, itu tulisannya ya kak. Dok, kalau 30.000 dia 3 sama magnesium strength 3 kapsul setiap hari untuk autoimun aman kakak Riki, dikonsumsi aja terus kak, aman insya Allah. Oh iya teman-teman ya, kalau BB di atas 90 pakai magnesium yang mana kak Domi? Siap, kakak kalau di atas 90 minimal kakak pakai yang maksimum strength 500 mg. Punten kakaknya punten, ini kan 90 kilo ya kak, obesitas. Sebenarnya tuh magnesium itu dosisnya bisa di up to hingga 1.500 mg per hari. Contoh, kakak udah pakai magnesium nih yang 500 mg, tapi kok nggak gong ya dom? Saya mah BB-nya masih susah turun, saya masih hipertensi. Kakak bisa naikin dosisnya menjadi 1.000 mg. Aku pernah memberikan dosis magnesium sampai 1.500 mg kak. Jadi kakak pakai dosis ideal dulu, responnya nggak oke, kakak naikin bertahap dosisnya, gitu ya kak. Dok, Naturbel sama Enzymedica bagus mana? Bagus Naturbel. Enzymedica itu dia mengandung enzim dan probiotik. Jatuhnya lebih hemat, tapi kekuatannya jadinya berkurang. Kalau Naturbel itu dia probiotik sendiri, enzim sendiri gitu kak. Jadi maksudnya malamnya nggak perlu makan kah dok? Iya, nggak perlu makan. Misal nih kakak Muhammad, kakak makan terakhir jam 6 sore tuh ya.
Nah, pas kakak mau tidur, 1 jam sebelum tidur kakak mau minum probiotik, kakak nggak usah makan lagi gitu. Gastro tadi habis ya? Masa sih kak? Di Domi Klinik kayaknya gastro banyak deh kak. Dom, tinggi 170, BB 76, obesitas nggak overweight tapi. Nggak obes, kan beda ya kak, overweight, obesitas itu beda ya kak. Itu overweight aja tapi nggak obes. Sering sakit kepala belakang sampai leher tegang, minum apa ya dom? Vitamin D3K2 minimal 20.000 IU. Kemudian kakak konsumsi magnesium, jenis yang magnesium malate ya kak, 3 kapsul per hari. Itu dulu. Kalau misalnya masih tegang-tegang, dom saya mau udah konsumsi vitamin D3 tahu dom sama magnesium, tapi masih tegang. Baik, kakak periksa berapa kolesterol kakak ya. Kakak, kita mah udah zaman 2025 kakak ya, aku mah nggak lagi pakai dari tahun 2002 berapa ya kak, aku udah lama banget aku nggak pernah pakai data. Ini loh kak, cek kolesterol yang di ujung darah di jari itu loh kak, yang cuman bisa ngebaca kolesterol total. Aku mah udah ngelama banget nggak pernah pakai itu ya kak. Kenapa dom? Karena itu tidak menggambarkan apa-apa. Kalau kakak mau tahu data kolesterol kakak, punten. Ini kayaknya aku udah ngantuk ya kak ya. Kalau kakak mau tahu data kolesterol kakak periksanya profil lipid yang ada data HDL-nya, ada data LDL-nya, data trigliseridanya. Jangan lagi atuh kakak ya pakai cara kolesterol yang di ujung darah di jari itu ya, itu tidak valid kakak, apalagi kalau alatnya udah nggak dikalibrasi gitu ya. Jangan lagi pakai itu ya kak. Dia tidak bisa menggambarkan apa-apa. Jadi teori yang salah kalau misalnya kakak pegel-pegel terus kakak periksa ke apotik. Biasa kan apotik ada tuh ya fasilitas untuk periksa kolesterol. Terus kolesterol kakak 280, terus kakak langsung deh periksa, langsung konsumsi simvastatin. Itu metodenya tuh kurang tepat ya kakak ya. Dok, magnesium dosis terapi untuk umur 58 bisa aman dok, di atas aman kakak. Dosis terapi 5 BB di atas 60 kilo aman. Kalau berat 65 kilo, magnesium 1 kali sebelum tidur dong. Kalau kakak sehat, walafiat, nggak ada keluhan sama sekali sedikit pun, bisa pakai magnesium yang biasa aja, 1 kapsul sebelum tidur. Dengan catatan kakak nggak ada keluhan. Lah kalau kakak ada keluhan, kakak pakainya yang maksimum strength, 3 kapsul per hari. Efek minum vitamin setelah konsumsi berapa lama dok? Pertanyaan bagus nih kak. Kak, jadi gini ya kak. Kalau misalnya teman-teman, jadi tuh kak, suplemen itu dikonsumsi waktu kakak sehat. Kalau kakak sakit, konsumsi suplemen itu lama banget kak perubahannya. Karena contoh, vitamin D3 kakak konsumsi hari ini, efek positifnya itu baru terasa di 3 minggu, paling cepat 3 minggu. Magnesium, secara teori ya kak, mungkin ada teman-teman yang lebih cepat lagi, tapi kita ngomong secara teori ya, kan idealnya kita merujuk pada teori ya kak. Kalau magnesium, kakak minum sekarang, efeknya tuh nanti kak, baru kerasa nanti 3 bulan lagi. Secara teori, tapi memang ada teman-teman yang lebih cepat kerasanya gitu ya kak. Nah, kalau misalnya teman-teman, kalian minum suplemen, lah kalian pola makannya nggak oke, tambah parah lagi kecepatan suplemen yang kakak rasakan. Karena semakin kakak makan yang nggak oke, semakin kakak makan gula, semakin kakak makan junk food, ultra processed food, si jalannya suplemen ini jadi terhambat gitu ya kak. Jadi kalau kakak mau cepat merasakan efek dari suplemen, kakak perbaiki pola makan. Itu udah harga mati ya kak. Ingat ya teman-teman, penyerapan magnesium itu paling mentok, itu paling bagus di 80%. Jadi misalnya nih, kalian mengkonsumsi 500 mg, pola makannya oke. Yang kakak dapat serap itu hanya 400 mg kak. Vitamin D3 juga seperti itu. Lah kalau kakak udah pola makannya itu masih ngopi-ngopi minum gula, kemudian kakak makan junk food, ultra processed food, mungkin kemampuan tubuh kakak dalam menyerap vitamin itu paling cuma 50% gitu ya kak. Jadi hati-hati ya kak dalam memahami situasi ini. Kata Domi suplemen bagus, tapi ternyata saya minum suplemen nggak ada perubahan gitu. Ingat, pola makan itu memiliki kontribusi penting gitu ya kak. Oke baik dok, berarti konsumsi probiotik ungu 2x1 ya dok. Aman, kakak Muhammad Alvin, gaskan. Dok mau tanya magnesium glikor dari Nutrimax. Aku nggak tahu kak. Kakak mohon izin, mau maaf lahir batin ya kak. Aku sampai sejauh ini aku belum pernah pakai brand Nutrimax, jadi aku belum tahu detail isinya tuh apa. Punten ya kak. Kalau bagus ya pasti bagus lah kak. Nutrimax kan produk BPOM, pasti bagus. Tapi terkendala di dosis. Karena di functional medicine itu dosis minimal yang kita perlukan tuh 10.000 IU. Tapi produk-produk BPOM itu maksimal tuh di 4.000 gitu. Kalau bagus ya bagus, tapi terkendala dengan dosis gitu ya kak. Kalau untuk anak 5 tahun, vitamin D3-nya berapa IU dong? Main di 400 IU aja kak. Probiotik untuk perempuan yang mau menjaga sistem kemihnya, kakak pakai probiotik woman yang warna pink itu ya kak.
Jangan lupa dong update zinc quercetin di Oren. Baik kakak Febri, ini admin aku nonton gak ini ya? Semoga dia nonton ya kak. Selama ini minum magnesium glycinate dari Naturbell baguskah untuk hipertensi dan diabetes? Naturbell yang dari aku bukan ya kak? Kak itu kalau kakak hipertensi kakak nggak nampol pakai Naturbell kak. Naturbell itu sama kayak magnesium deal loh kak. Naturbell itu sama kayak magnesium deal yang untuk menjaga imunitas. Perbedaannya apa dong? Kalau deal itu vegetarian, tapi kalau si Naturbell itu dia dietary. Penyerapannya lebih oke Naturbell daripada deal, tapi deal itu tingkat amannya lebih tinggi karena dia vegetarian dan harganya juga lebih mahal. Jadi kak, ingat, magnesium deal yang biasa menjaga imunitas dan Naturbell itu tercipta untuk teman-teman yang sehat, walafiat, nggak ada keluhan. Kalau kakak ada keluhan, jangan pakai dulu Naturbell, tapi pakainya si magnesium yang maksimum strength. Aduh dong, udah terlanjur, atau dong udah terlanjur dibeli, misalnya kakak Aluna gitu ya, oke. Kalau misalnya udah terlanjur dibeli, kakak konsumsi si Naturbell tuh 3 kapsul, bukan 1 kapsul. Tapi dong, di serving size-nya 1 kapsul dong, iya. Tapi karena kakak saat ini ada keluhan, kakak konsumsi Naturbell di 3 kapsul per hari gitu ya kak. Orennya apa? Domi Clinic X Healthy Root kak. Kakak Dewi, dom, suplemen untuk GERD apakah wajib diminum antosianin? Kak, aku kayaknya mainan aku kurang jauh. Antosianin aku belum tahu apa itu, Kak. Berarti untuk GERD dan anxiety dosis magnesium dan D3K2 berapa dong? Minimal D3K2-nya 10.000 IU, magnesiumnya yang glycinate. Kalau misalnya berat badan kakak kurang dari 60 kilo, dosisnya di 350 mg atau sampai di 400 mg. Berat badan kakak lebih dari 60 kilo, kakak main di 500 mg ya, Kak. Kak, toko orennya namanya Domi Clinic ya, Kak. Merek Now oke nggak dong? Oke, tapi beberapa merek Now tuh mahal. Tapi oke Kak, Now itu udah dari tahun 1900 berapa ya Kak? Now tuh udah hampir 100 tahun berdiri Kak. Jadi Now tuh bagus. Tapi memang ada yang pricey Now tuh ya Kak. Dom, gastritis pylori, gastro, dan probiotik nggak kuat. Kak, Helicobacter pylori ini cukup sulit ya Kak untuk menyembuhkannya ya Kak. Semua pasien aku yang pylori itu membutuhkan waktu minimal 3 bulan baru kerasa perubahannya ya kak. Jadi itu kalau kakak cuma main di gastro dan probiotik menurut aku kurang poten. Tapi kalau kakak mau coba dulu silakan. Kalau kakak mau penyembuhan gastritis pylori minimal kakak pakai paket gastritis ya kak. Pakai paket gastritis kemudian nanti akan dievaluasi. Kalau misalnya masih belum gong, kakak tambahin oregano oil. Oregano oil, vitamin D3K2 dan magnesium untuk gastritis pylori ya kak. Kalau ada hipertensi tapi terkontrol dengan obat magnesium yang mana dong? Magnesium untuk hipertensi itu Tauret kak, Tauret. Tapi aku belum ready, mungkin 2 hari lagi aku ready ya. Jadi tuh aku saat ini untuk yang hipertensi itu aku mengkombinasikan antara magnesium glycinate dan magnesium Tauret ya kak. Jadi itu silahkan dipertimbangkan. Ada lagi nanti jenis magnesiumnya. Jadi nanti aku akan lebih beragam ya teman-teman magnesium aku ya. Jadi aku pengen tuh kakak beli sesuatu hal yang memang cocok dengan kondisi kakak gitu. Nah, ada lagi nih, magnesium dari L-threonate. Magnesium L-threonate ini diperuntukkan untuk teman-teman yang bermasalah dengan sistem saraf pusatnya. Teman-teman saraf pusat misalnya teman-teman yang stroke, anxiety, depresi, Alzheimer, Parkinson, ADHD, ini pakainya threonate. Jadi dia memang kerjanya itu, si magnesium itu dia bisa tembus ke sawar darah di otak kita. Pakainya threonate ya, Kak. Magnesium cocok untuk mama saya. Hipertensi pakainya gabungan antara glycinate dan Tauret. Domi Clinic asli itu ya dok? Betul kakak Alia, cakep. Izin dok, omega 3 probiotik ada di etalase nggak dok tadi untuk anak? Oh iya. Omega 3 untuk anak 6 tahun dan 13 tahun ada kak, dia sifatnya cair ya kak, jadi dikonsumsi 1 sendok teh. Kalau misalnya probiotiknya yang ini ya kak, namanya kids probiotik ya kak, 1 tablet aja sesudah sarapan. Kalau anak kakak sehat walafiat cukup kids probiotik saja. Kalau yang 13 tahun tadi ada masalah, misalnya ada alergi, kemudian tuh ada kayak apa ya kak, ada kayak asma gitu ya, kids probiotik nggak nampol untuk anak usia 13 tahun. Kakak harus di level up probiotiknya, minimal pakai yang warna ungu 1 kapsul setelah sarapan. Tapi kalau sehat walafiat nggak ada masalah, pakai kids probiotik aja cukup ya kak. Ulang dom, apa aja untuk gastritis pylori? Kakak lihat di etalase Domi Clinic itu ada paket gastritis. Itu aku rekomendasikan untuk kakak yang gastritis, erosif, dan pylori. Di etalase Domi Clinic ada namanya paket gastritis. Tambahannya adalah vitamin D3K2 dan magnesium.
Kalau kakak lagi sensitif, agak susah mencerna sesuatu, kakak magnesiumnya sebagai tester pakainya yang imunitas dulu aja, 1 kapsul per hari. Kalau udah mulai toleransi, baru kakak naik level ke magnesium yang pure glycinate di Dr. Best gitu ya kak. Karena teman-teman gastritis pylori itu sensitif ya kak, aku kasih banyak suplemen tuh aduh dong nggak cocok gitu ya. Jadi kita main di dosis yang paling minimal dulu. Nah untuk magnesiumnya kakak pakainya yang menjaga imunitas dulu, 1 kapsul sebelum tidur ya kak. Jadi paket gastritis tambahan vitamin D3K2 dan magnesium. Probiotik umum bisa lancarkan BAB. Kalau mau lancar BAB, kak aku nggak janji ya kak, setelah kakak konsumsi probiotik itu pasti bisa BAB, aku nggak janji. Tapi kalau kakak mau berusaha, karena salah satu yang mengakibatkan kita sulit BAB itu adalah terganggunya keanekaragaman dari mikrobioma usus kita. Kakak kalau mau tambahan si probiotik Naturbel ini oke untuk kasus konstipasi. Kak, vitamin D3 yang aku pakai saat ini dari brand Naturbel dan brand salah, ini mah bukan vitamin D3 ya kakak ya. Kak, vitamin D3 yang aku pakai itu dari brand Naturbel sama Future Biotic. Naturbel ini bentuknya soft gel, dia mengandung tree nuts. Tree nuts itu kacang ya kak ya. Untuk teman-teman yang alergi kacang, jangan pakai yang soft gel, tapi pakainya yang bentuk kapsul. Kalau kalian yakin, saya yakin-yakinnya nggak ada alergi kacang, pakai yang Naturbel. Tapi kalau nggak yakin, pakai yang kapsul. Yang kapsul balik lagi kayak magnesium tadi, kapsul itu dia vegetarian, jadi dia ramah aman gitu ya kak. Tapi kalau yang soft gel ini dia bentuknya lemak ya kak. Untuk beberapa teman-teman yang punya alergi kacang mungkin kurang nyaman. Tapi kalau bilang penyerapannya lebih bagus soft gel daripada yang kapsul. Tapi untuk tingkat keamanan, kapsul itu resiko nggak cocoknya itu rendah gitu ya kak. Aku nggak pakai Bronson. Kak. Aku nggak tahu soalnya Bronson itu banyak sekali ininya palsunya gitu ya kak. Dan aku sounding ke Bronson itu agak sulit. Jadi aku nggak pakai Bronson, aku pakainya Future Biotic dan Naturbel. Future Biotic itu satu manajemen lab sama Bronson ya kak. Jadi sebenarnya tuh dia juga bagian dari Bronson. Kak, saya umur 49, BB 72, ada hipertensi, pakai D3K2 yang mana dan magnesiumnya yang mana? Hipertensi belum ready, magnesiumnya pakai glycinate sama gabungan tauret, vitamin D3-nya untuk hipertensi 20.000 IU. Dok, kalau minum magnesium 3 tablet, apakah sekali minum atau 3 kali sehari waktu berbeda? Teori yang terbaru, ternyata magnesium itu lebih efektif kalau dipecah-pecah, Kak. Jadi kakak minumnya itu 1 tablet pas sore, habis makan, habis sholat isya, 1 sebelum tidur gitu. Dok, dalam sehari boleh konsumsi berapa jenis magnesium nggak? Misal pagi glycinate, boleh. Kakak kombinasi nggak apa-apa. Banyak kok pasien yang udah kombinasi, Kak. Jadi kan dosis magnesium glycinate ini 3 kapsul per hari. Kalau kakak mau kombinasikan sama malate, jadi kakak 2 kapsul si dosis terapi, 2 kapsul malate gitu ya kak. Boleh kombinasi kak. Dom, saya BB740 biar gemuk, penderita GERD, anxiety, kalau udah dingin kayak kejang, konsumsi apa ya dom? Vitamin D3K2, magnesium, betain HCl, dan kombinasi cuka apel, probiotik, dan vitamin B kompleks. Itu yang aku rekomendasikan ya kak. Biar gemuk kakak banyak makan protein ya kak. Bagus untuk pembentukan massa otot ya kak. Jadi kak, kalau untuk meningkatkan berat badan, itu karbohidrat paling cepat, karbohidrat sama gula. Tapi dia naiknya tuh nggak oke. Kalau kakak mau lebih sabar, dia tapi sehat, kakak mainnya di protein gitu ya kak. Memang, dom saya tuh nggak lama banget loh dom naik berat badannya. Karena kakak saya diet gula dan karbo, memang bisa turun berat badan. Kalau begitu kakak makan karbo, berat badan kakak bisa langsung naik tuh memang benar. Tapi kurang cakep ya kak, karena kan karbo dan gula sumber peradangan. Jelaskan tentang glutathione dok. Kak, glutathione itu aku ada 2 ya kak. Saat ini dua-duanya kosong, tapi glutathione itu kenalan ya teman-teman. Kalau misalnya kalian kanker, tumor, kemudian kalian itu autoimun gitu ya, kalian mau konsumsi antioksidan, pakai glutathione yang pure glutathione tanpa ada gabungan apapun. Kan sekarang ada tuh brand yang glutathione-nya ada tambahan-tambahannya untuk kecantikan. Nah, jangan pakai glutathione yang itu kalau kalian kanker sama autoimun. Glutathione merupakan antioksidan di mana tubuh kita itu semakin kita banyak berjalan di muka bumi ini, maka tubuh kita tuh banyak sekali terpajan sama zat karsinogenik, banyak terpajan sama radikal bebas. Di situ kita membutuhkan glutathione untuk melindungi kita, gitu ya kak. Kalau kakak ada rezeki mau tambah glutathione, menurut aku oke. Dom, aku mau konsumsi vitamin D3 10.000 dan vitamin K2 yang didoming, aman gak untuk umur 15 tahun? Kakak Fak, kakak namanya kakak Faksi, aku jadinya grogi loh manggilnya. Kakak 15 tahun mainnya 5.000 aja, vitamin D3K2 yang 5.000 IU ya kak, yang dari
dari Naturbell ada yang 5.000 ya kak. Kalau kakak 15 tahun jangan 10.000 deh, 5.000 aja. Kecuali kakak ada kondisi spesial, kakak asma, alergi, baru boleh main di 10.000 IU. Kakak untuk menurunkan berat badan ya, untuk menurunkan berat badan itu vitamin D3K2 dan magnesium itu bisa menurunkan berat badan ya kak. Vitamin D3 itu menentukan deposit lemak dalam tubuh kakak. Kalau misalnya kakak kekurangan vitamin D3, kakak susah kurusnya gitu ya kak. Jadi untuk kakak di sini yang overweight, vitamin D3K2 minimal 20.000 IU, magnesium 500 mg. Cuka apel dan kombinasi berberin cakep untuk menurunkan berat badan. Berberin sebelum makan pagi, siang, dan sore. Dan kemudian L-carnitin itu oke ya kak dalam pembakaran lemak. L-carnitin. Kemudian kalau kakak olahraga, kakak sebelum dan sesudah minum MCT oil, menurut aku itu lebih gong lagi ya kak untuk menurunkan berat badan kakak. Dom, bedanya functional medicine dan naturopati apa? Kalau naturopati itu lebih ke alam ya kak, jadi banyak yang dominan pengobatannya mungkin lebih banyak ke herbal gitu ya kak. Ada sedikit perbedaan, ada juga banyak persamaan dari functional medicine dan naturopati. Kalau functional itu kan kita mainnya di fungsi tubuhnya manusia, jadi karena kita yakin di dalam tubuh kita tuh ada vitamin, mineral, makanya functional medicine lebih banyak main ke vitamin dan mineral gitu ya kak. Kalau membutuhkan herbal, ya kalau kita membutuhkan herbal kita pakai herbal, tapi kalau kita sudah yakin di vitamin dan mineral kita udah main di situ saja gitu kak. Kak, saya umur 49, BB 72, ada hipertensi, pakai D3K2, bisa diminum 10.000 IU, diminum 20 tir boleh. Kalau mau konsumsi vitamin D3K2 nggak perlu cek darah, nggak apa-apa kak, aman. Ulangi dok, apa aja tadi buat nurunin berat badan? Vitamin D3K2 minimal 20.000 IU, magnesium minimal 500 mg. Kalau kakak nggak ada nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi, siang, dan sore. Berberin 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, dan sore. L-carnitin 1 kapsul sudah makan pagi dan sore atau sebelum olahraga, dan MCT oil kakak. Suka atau tidak suka, kalau kakak mau nurunin berat badan jangan makan gula, jangan makan junk food, semua olahan karbohidrat dan tepung di-cut semua ya kak. Lakukan intermittent fasting minimal 18 jam sehari dan berolahraga lah gitu ya kak. Kakak, terima kasih kakak yang sudah bergabung. Kakak sudah hampir jam 10:30, kita istirahat dulu ya kak. Halo kakak Asni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, aku mau udahan kakak ya. Kakak silakan follow aku. Terima kasih untuk kakak yang sudah hadir di live aku, semoga bermanfaat ya kakak ya. Besok aku live lagi sekitar jam 8 ya kakak ya. Silakan di follow. Kemudian keluhannya rambut rontok, low back pain, agak susah tidur, tidak teratur, dan juga olahraga angkat beban. Kak, kalau rambut rontok kakak pakai zinc ya, zinc yang selenium copper 1 kapsul sesudah makan. Kemudian kakak vitamin D3K2 di 5.000 IU, bisa di up to 10.000 IU karena kakak ada keluhan. Kemudian kakak main di magnesium 15 tahun ini ya, magnesiumnya pakai yang Dr. Best 2 tablet aja. Tambahan untuk rambut rontok ada di etalase Domi Clinic, namanya biotin plus kolagen. Itu aku rekomendasikan untuk teman-teman yang rambutnya rontok ya kakak. Kakak, aku udahan dulu ya. Kakak mohon izin untuk pertanyaan yang nggak bisa terjawab. Aku nggak ada maksud untuk mengabaikan pertanyaan kakak. B2 apaan dong? Saya ada HNP. HNP rekomendasinya adalah vitamin D3 main di 30.000 sampai 50.000 IU per hari, magnesiumnya 500 mg, B2 di 400 mg per hari, dan